Orang-orang yang benar salatnya, maka Allah akan menjamin kebahagiaan dan kesuksesan hidup dunia akhiratnya. Bahagia dan sukses. Dalam bahasa Arab disebut dengan falahun. Falah. Yang kelima ini saking diharapkannya, maka diingatkan kepada kita 5 kali dalam sehari, diperdengarkan di telinga kita. Bahkan dalam panggilan akan salat. Setelah hayya 'alas shalah, ayo salat. Anda bertanya, kenapa mesti salat? Kata Allah, hayya 'alal falah. Aku enggak butuh dengan salatmu. Engkau tidak sujud pun tidak akan mengurangi kedudukanku sebagai Tuhan. Tapi kamu yang butuh denganku. Falah, aku berikan kebahagiaan dan kesuksesan dunia akhirat. Falah, kalau itu sudah Anda raih, maka berubah kalimatnya dari falah jadi aflah namanya. Aflah, sesuatu yang sudah dipegang kuat dan tidak ingin dilepaskan, genggam. Maka Allah kemudian berikan keterangan mengenai yang kelima ini di surah ke-23 ayat 1 dan 2. Qad aflahal mu'minun. Aflah al-mu'minun. Sungguh orang beriman itu kalau benar imannya, dia akan menggenggam kebahagiaan dan kesuksesan. Apa amalan pertamanya saat di dunia? Ayat 2-nya. Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Yaitu orang-orang yang khusyuk dalam salatnya. Nah, 5 ini saya bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita semua bisa mengevaluasi dalam setiap kehidupan. Jika ini belum teraih, coba cek barangkali ada kualitas dan kuantitas salat yang belum sempurna. Kalau saya bicara kuantitas berarti bukan cuma salat fardu, ada sunnahnya, ada tahajud, ada salat duha, ada syuruk, ada mutlak, ada rawatib dan sebagainya. Anda permintaan tinggi, tapi salatnya cuma yang standar, yang fardu. Jangankan Anda, orang lain pun salat seperti Anda. Anak 5 tahun yang belum punya banyak kepentingan bisa ikut salat 5 waktu. Anda sudah 50 tahun kepentingan makin banyak, 5 waktu juga. Apa enggak malu di hadapan Allah sama salat dengan anak kecil? Ya Allah, tolong berikan kepadaku ya Allah mobil. Ya Allah. Kamu ya, anak 5 tahun minta mobil-mobilan. Sama 5 waktu juga. Kamu mobil beneran pengen 5 waktu juga. Baik, kalau bicara kualitas, itu artinya 2. Bisa terkait dengan kekhusyuan, atau yang kedua, bisa terkait dengan pemaknaan. Pada yang khusyuk ini telah kita bahas bagaimana caranya khusyuk. Pada pemaknaan bisa kita sampaikan di pertemuan lalu bagaimana cara memahami setiap bacaan dan gerakan salat. Dari awal sampai berakhir. Hanya persoalannya, ada orang-orang yang mengharapkan lebih dari apa yang telah tadi diutarakan, atau bahkan telah menunaikan yang tadi, belum mendapatkan limpahan seperti yang diharapkan. Maka setelah itulah dihadirkan tuntunan dalam Al-Quran dan Sunnah, amalan pelengkap pasca salat. Ini yang telah kita uraikan di mukaddimah pertemuan lalu. Apa saja amalan-amalan itu? Jika Anda telah menunaikan salat seperti tadi, masih ingin lebih mendapatkan dari apa yang tadi disebutkan, maka apa amalan-amalan yang harus dilakukan pasca salat? Kita telah turunkan di pertemuan lalu, ada setidaknya 6 sampai dengan 7 amalan yang telah kita rinci dari ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW. Hari ini kita akan coba urutkan rincian itu, kemudian kita perdalam maknanya. Jangan-jangan selama ini Anda melakukan amalan itu tapi tidak tahu esensinya. Apa sesungguhnya fungsi amalan itu. Baik, insya Allah seperti saya telah sampaikan, kami telah coba buatkan. Tadi pagi coba saya luangkan untuk menuliskan secara berurut amalan yang dimaksud. Ini telah kami buatkan. Nanti saya coba rapikan dulu sejenak. Ya, setelah itu kemudian nanti coba kami berikan kopiannya atau kami upload di akhir media supaya nanti setiap Anda bisa mendownload dengan lebih mudah. Ya, kalau sudah di-download barangkali kan ke handphone sudah ada, ya. Jadi bisa dibuka setiap saat daripada main TikTok yang tidak ada manfaatnya. Baik. Saya coba simpulkan sebentar dengan cepat bahwa setelah selesai salat yang ditutup dengan salam itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kata Al-Quran, jangan terburu-buru untuk beraktivitas yang lain sebelum Anda menyempurnakan satu amalan yang amalan ini begitu dahsyat dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Amalannya disebut dengan zikir. Di tulisan kami sudah disebutkan rincian amalan plus dengan dalil-dalilnya. Ya. Saya persingkat. Tema kita adalah tentang amalan pasca salat. Di bagian kedua ini. Baik, ini tema kita. Kemudian amalan besarnya adalah zikir.
Dalilnya di Quran surah keempat An-Nisa ayat 103. Ini tema besar kita. فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ. Fokus. Maka jika Anda telah tuntas mengerjakan salat, segeralah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat, amalan pasca salat yang diutamakan apa? Zikir. Saya mau tunjukkan pada Anda satu hal yang sangat mendesak. Kenapa amalan ini begitu sangat ditekankan oleh Al-Quran? Bahkan saking ditekatkannya, kata Allah, perhatikan kalimatnya, qiyaman, baik itu sambil berdiri, wa qu'udan, ataupun Anda punya kesempatan lebih lenggang duduk, wa 'ala junubikum, atau bahkan dalam keadaan Anda sedang payah pun untuk duduk atau bahkan berdiri, boleh sambil berbaring. Perhatikan, saking pentingnya amalan zikir ini, itu Al-Quran seakan menghadirkan semua situasi untuk menggunakan amalan ini. Ya, bukan tidak ingin menoleransi, tapi ada sesuatu yang penting di sini. Saking pentingnya seakan-akan kalau dalam bahasa yang lain, tolong jangan tinggalkan ini. Ya, kalau Anda memang buru-buru, harus langsung bangkit pasca sholat. Ada yang bahkan setelah salam subuh, assalamualaikum, assalamualaikum, saya harus kejar ke tempat pekerjaan, langsung mau berangkat. Nah, terburu-burunya Anda untuk mengejar pekerjaan itu tidak menghalangi Anda untuk berzikir. Kalau bisa sambil jalan pun zikir aja, ayo lakukan, kerjakan amalannya. Kalau Anda senggang, duduk dengan tenang, lakukan. Kalau amalan ini tidak penting, mustahil Anda diminta untuk mengerjakannya, sekalipun dalam pekerjaan yang sifatnya darurat Anda mesti lakukan. Paham sampai sini? Baik, nah nanti kita akan lihat apa rahasianya amalan-amalan ini, zikir ini. Kemudian kita nanti akan urutkan seperti pertemuan lalu telah saya turunkan beberapa bagian-bagiannya. Nanti kita akan gali apa esensi dan rahasia di balik kalimat-kalimat zikir yang kita sampaikan itu. Baik, saya percepat. Zikir seperti pertemuan lalu adalah setiap aktivitas yang mampu mengingatkan dan mendekatkan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada dua nih. Satu ingat, kedua dekat. Awas, ini selalu menyatu, terkait, berkelindan, tidak akan pernah berpisah. Di orang yang ingat Allah pasti memiliki kedekatan dengan Allah. Jelas ya? Baik, jadi kalau cuma ingat tidak membuat dia dekat, ini bermasalah. Ketika seseorang ingat pada Allah, hubungannya menjadi dekat dengan Allah. Ketika menjadi dekat, maka dia akan dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Dipelihara dari maksiat dan segala yang menyulitkan dia dalam kehidupannya. Makanya mustahil ada orang berzikir tapi berbuat maksiat kepada Allah. Apa nih? Mereknya Akhir TV. Jangan, itu bir. Oh, pakai bismillah dulu lah, mungkin berkurang dosanya dikit. Enggak bisa. Jadi tidak akan bersanding taat dengan maksiat. Anda ingat Allah, mustahil berbuat maksiat. Ya, maaf, seorang karyawan yang ingat Allah tidak akan bermaksiat dalam pekerjaannya. Seorang ibu istri yang ingat Allah tidak akan bermaksiat dalam rumah tangganya. Seorang anak yang ingat Allah tidak akan pernah bermaksiat dalam kehidupannya. Maka dari itu, nanti kita akan lihat puncak zikir, apakah hanya dalam pasca sholat saja atau dalam aktivitas yang lainnya. Maka yang pertama, ini akan membantu mengingatkan dia kepada Allah. Yang kedua, membuat hubungannya dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, amalan ini ada setidaknya 6-7 amalan. Hari ini saya janjikan untuk mengurutkan amalan-amalan ini. Ya, saya ingin tes dulu apakah Bapak Ibu masih ingat atau tidak. Satu apa? Istighfar. Istighfar. Saya tuliskan satu, istighfar. Apa dalilnya? Cepat saja, kalau tidak tahu katakan apa? Allahu a'lam. Baik, masih ingat? Saya sebutkan kemarin hadis Nabi di riwayat Muslim hadis 591. Masih ingat? Baik, ini ada istighfar. Baik, yang kedua apa? Allahu a'lam. Enggak ada, Bu. Allahu a'lam. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Allahu a'lam, Allahu a'lam. Enggak ada. Baik. Baik, kita lihat ini istighfar atau masuk kepada kalimat thayyibah. Dalilnya Quran surah keempat ayat 103, kan? Kemudian yang kedua, bisa juga bacaan Al-Quran. Bacaan Al-Quran. Baik, Quran surah ke-15, dalilnya ayat ke-9. Ya inna nahnu nazzalna dzikra. Kami telah turunkan Al-Quran sebagai zikir. Jadi kalau Anda baca Al-Quran, itu Anda sedang berzikir. Kemudian bisa juga hafalan Al-Quran.
Anda menghafal misalnya. Baik. Misal, Anda tidak membaca, tapi selesai sholat Anda membacakan ayat-ayat Quran sebagai hafalan. Ada ayat kursi misalnya, ada 3 surah yang terakhir, ada kemudian ayat pertama sampai 5 misalnya, Al-Baqarah, ya ada ayat-ayat yang lainnya, hafalan misalnya. Begitu Anda bacakan, Anda sedang berzikir. Dalilnya Quran surah ke-54, ayat 17, ayat ke-22, ayat 32, ayat ke-40. Ketika Allah menyebut para penghafal Quran, menyebutnya dengan proses berzikir. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri. Kami telah mudahkan Al-Quran sebagai zikir. Ya, hafalan di sini zikir. Untuk dihafal, untuk berzikir. Jadi kalau Anda pasca sholat kemudian membaca ayat-ayat Quran dalam hafalan bukan menggunakan mushaf, maka Anda sedang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan nilainya 4 kali lebih banyak dibandingkan dengan yang membaca. Ya. Nah. What? Doa. Doa itu juga sebagai zikir. Ya, Quran surah ke-7 misal dalilnya ayat 205. Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dunal jahri minal qaul. Ketika Allah meminta kita berdoa, kalimat doanya dalam bahasa perintah menggunakan kata zikir. Wadhkur rabbaka. Ayo minta, berdoa, sebut zikir kepada Rabbmu dalam dirimu dengan perasaan penuh harap, penuh ketawaduan. Minta kepada Allah. Jadi ketika Anda diminta untuk memohon berdoa kepada Allah, kalimat doa itu menggunakan zikir. Jadi ketika Anda sedang berdoa, Anda sedang berzikir. Bukankah saat berdoa Anda ingat kepada Allah? Bukankah saat berdoa keadaan Anda menjadi lebih dekat dengan Allah? Nanti kita akan lihat doa apa yang biasa dibaca Nabi pasca sholat dan seperti apa cara memohonnya. Ada rahasianya. Anda tidak menggunakan ini sangat disayangkan. Anda kehilangan momentum, dipercepat untuk memudahkan seluruh proses kehidupan Anda. 5, masih ingat? Salat. Nanti ada lagi amalan. Pasca salat ada salat. Di begitu selesai assalamualaikum, assalamualaikum. Kapan kemudian ini kita mesti tunaikan salat yang ini? Dan ada rahasianya juga. Bahkan salat yang ini boleh jadi akan memberikan syafaat dengan izin Allah kepada hamba-hamba yang dirasakan kurang amalnya. Karena ketika amalan-amalan fardu tidak bisa menolong Anda dari proyek akhirat yang telah Anda cita-citakan untuk masuk surga itu, maka yang akan dicari pertama kali diantaranya adalah amalan yang ini. Maka Anda ketinggalan dari itu yang bisa membuat situasi tegang saat di akhirat. Hati-hati, Anda ketinggalan handphone, perasaan luar biasa sedihnya. Balik lagi ke Andur, dicari-cari lewat CCTV. Tapi Anda ketinggalan yang sunnah, kenapa tidak Anda buru kemudian? Tadi nggak sholat sunnah, besok lagi, Masya Allah. Belum tentu besok dia hidup. Dalilnya Quran surah ke-20 ayat ke-14. Ya, innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata lidzikri. Saya Allah, tidak ada Tuhan yang layak disembah kecuali saya. Sembah saya. Bagaimana cara nyembahnya? Tunaikan salat sebagai zikir kepada saya. 6. Memperbanyak menyebut Allah, menyebut nama Allah atau juga dengan al-asmaul husna. Al-Asma'ul Husna. Dalilnya Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 152. Fadhkuruni adzkurkum. Ayo cepat sebut nama saya, maka aku pun akan mengingatmu. Aku menyebutmu. Di orang yang selalu ingat Allah, nanti Allah akan ingat pada dia. Nanti saya kasih tahu rahasia yang paling besar. Bahkan ada orang yang saat membutuhkan ya, dalam persoalan kehidupan kepada Allah, sebelum dia minta, karena Allah telah mengingatnya, Allah ringankan aktivitas kehidupan dunianya. Dia bukan nggak punya masalah, jadi kayaknya nggak kelihatan punya masalah, cuman setiap akan mengalami masalah, diringankan oleh Allah sehingga seakan-akan nggak punya masalah. Nanti ini yang akan sangat menentukan bagian yang ke-6 ini, apakah hidup kita akan semakin mudah atau mendapati kesulitan yang berliku. Sebut nama Allah. Ya, bagaimana cara menyebutnya? Bisa disebut nama Allah langsung, bisa disebut dengan Asmaul Husna. Di mana dalilnya? Quran surah ke-17 nanti dari ayat 110 sampai 111-nya. Di ayat 111 tegas dikatakan Qulid'ullaha. Ayo sebut Allah, panggil, katakan Allah. Awidur Rahman atau Ar-Rahman, ayyamma tad'u falahul asmaul husna. Maka kapanpun Anda bisa memanggilnya, memintanya, Anda boleh memanggil dengan nama yang terbaik sesuai dengan kebutuhan Anda. Nanti saya kisahkan, ada orang baru selesai sholat, kemudian menyebut nama ini, dan satu di antara nama yang paling luar biasa, ketika dia selesai kata Nabi, dari mana kamu tahu menyebut dengan nama itu?
Tahukah engkau jika engkau melakukannya, maka engkau telah memanggil Allah yang dengan panggilan itu, jika meminta akan segera diberikan, jika berdoa akan segera dikabulkan. Rahasianya luar biasa. Nanti kalau sudah tiba waktunya. Hadisnya sahih. Ya. Saking sahihnya, ini ditempatkan oleh Sayyid Qutb di dalam satu kitabnya Al-Aqaid Al-Islamiyah, padahal kitabnya tentang akidah. Ketika membahas tentang asma wa sifat, nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini dimasukkan, padahal hadis ini amalan tentang amalan pasca salat. Ketujuh, bagian terakhir. Ini adalah indikator yang paling penting, yang terakhir ini sampai saya pisahkan tersendiri dalam aktivitas harian. Zikir paripurna. Ini yang zikir paripurna. Makanya saya kasih garis. Ini amalan pasca salat disebut dengan zikir, bukan amalan biasa, tapi semua amalan ini akan dibawa kepada seluruh aktivitas hariannya. Bukankah pasca salat ada yang jalan, pasca salat ada yang kerja, pasca salat ada yang makan, pasca salat bahkan ada yang masak, pasca salat ada yang bicara. Maka orang yang pasca salat zikirnya itu benar latihan zikirnya, maka makannya adalah makan dengan berzikir kepada Allah, bicaranya zikir kepada Allah, jalannya zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti saya turunkan ayat-ayatnya bagaimana orang berjalan sambil zikir, bagaimana orang kemudian makan zikir, bagaimana orang bicara zikir. Jangan-jangan selama ini kita hidup 24 jam tapi aktivitas kita tidak dalam rangka zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalilnya Quran surah ketiga Ali Imran ayat 190 sampai 191. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin liulil. Siapa ulul albab itu? Ayat selanjutnya, alladzina yadhkurunallaha. Mereka itu orang-orang yang senantiasa zikir pada Allah Subhanahu wa taala. Qiyaman, dalam keadaan dia berdiri, wa qu'udan, ataupun dia duduk, wa 'ala junubihim, atau bahkan sedang tidurnya. Tidurnya disebut sebagai zikir, berdirinya disebut sebagai zikir, duduknya disebut sebagai zikir. Dan ahli zikir ini adalah orang-orang yang akan dimuliakan bahkan oleh Allah ketika kembali ke akhirat nanti, dan dipuji-puji oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Tidak cukup dengan amin. Kita mulai dulu pembahasannya. Baik, dari semua ini, bagaimana kita mengurutkan amalan ini pasca salat, itu yang coba kita mulai dalam kesempatan kali ini. Bapak dan Ibu, teman-teman sekalian, sesungguhnya tidak ada urutan spesifik tentang khususnya 6 amalan yang telah kami sebutkan di awal. 1 sampai 6. Mulai istighfar sampai dengan memperbanyak menyebut nama Allah atau al-asma'ul husna. Hadisnya bertebaran, tidak ada urutan spesifik, tapi ada di antaranya yang sering diamalkan oleh Nabi. Ini yang agak sering dimulai dari ini, dari ini, dari ini, dari ini. Anda memulai dari sisi manapun tidak ada masalah. Tapi kalau memulai dari yang ini, nampaknya dipandang oleh para ulama itu yang paling utama. Jelas ya? Misal pasca salat Anda ingin langsung menyebut nama Allah misalnya, ya Allah, ya Rahman, ya Allah, ya Al-Fattah, ya Allah, ya Al-Malik, boleh. Anda pasca salat ingin langsung ngaji, boleh. Anda pasca salat misalnya ingin melakukan amalan yang lain, doa, boleh. Tapi di antara sekian yang terurut ini, mana yang sering dikerjakan Nabi, dan itu barangkali pengantar yang paling utama. Jelas sampai sini? Belum saya terangkan yang paling jelas ya, belum. Kalau sudah jelas ya sudah, saya pulang. Ya. Kenapa hari ini? Baik, istighfar ya, istighfar. Ya, karena itu kita mulai dengan istighfar. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah, hari ini masih ngapus juga, astagfirullah. Ya Allah. Ya sudahlah. Baik, 1 urutan pertama disebutkan dalam hadis riwayat Muslim nomor hadis 591. Ini amalan pertama, dalilnya di hadis Muslim nomor hadis 591. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bima makna, begitu selesai beliau menunaikan salatnya, kemudian beliau beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan kalimatnya, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Ini yang paling pendek. Awas hati-hati kalau membaca memahami hadis, mesti sempurna membaca dan memahaminya. Jangan baca satu hadis langsung disimpulkan. Ingat, para ulama itu adalah dokternya. Para periwayat itu adalah apotekernya atau bagian obatnya. Kalau Anda ingin tahu cara meramu obat, maka datang kepada dokter.
Tapi kalau Anda ingin tahu cara mencari-cari obat, tanyakan kepada tukang obat. Para periwayat yang menyampaikan hadis dan semacamnya, itu umumnya tidak menafsirkan hadisnya. Hanya menyampaikan, Nabi pernah mengatakan ini, dan ini. Maka dimunculkanlah kemudian, disaring itu semua oleh para ulama hadis, dimasukkan ke dalam kitab-kitab hadis. Diberi nama dengan nama-nama yang berbeda. Ada al-jami' kalau menghimpun materi-materi umum. Dari mulai persoalan iman, menuntut ilmu, ada persoalan bisnis, kitabut tijarah, ada persoalan pemerintahan, kitabul imarah, dan seterusnya. Kalau Anda mencari tentang hadis-hadis terkait dengan fikih, cari kitab-kitab namanya sunan. Sunan Abu Daud, Sunan An-Nasai, Sunan Ad-Darimi, ya, dan seterusnya. Itu adalah kitab hadis yang awal mulanya diawali dengan pembahasan fikih. Kitabut tahara, dalil-dalil tentang persoalan tahara. Air terbagi berapa? Kemudian bagaimana hadis tentang salat dan seterusnya. Itu namanya sunan. Kalau Anda mencari kitab-kitab hadis terkait dengan urutan perawinya, cari namanya musnad. Abu Bakar meriwayatkan berapa hadis, Sayyidah Aisyah berapa hadis. Sehingga dengan hadis-hadis itu saya ingin seperti mereka. Karena hadis yang diriwayatkan oleh orang-orang tertentu menunjukkan banyak aktivitasnya. Kalau ibu ingin tahu misalnya di perempuan terbaik, ibu rumah tangga yang nabawi, yang Qurani, cari hadis-hadis perempuan-perempuan yang pernah meriwayatkan dari Nabi. Siapa di antara mereka? Yang paling utama istri-istri Nabi SAW. Di situ ibu akan temukan bagaimana jadi seorang perempuan terbaik. Seorang anak, seorang istri, seorang ibu, bahkan seorang nenek sekalipun. Kemudian Anda misalnya ingin cari anak misalnya. Anak-anak saya bagaimana supaya tumbuh dewasanya bagus. Cari hadis yang diriwayatkan oleh anak-anak. Ada Ibnu Abbas di situ. Ada Ibnu Umar di situ. Ibnu Abbas saja ada 2000 hadis. Kitab terkait itu disebut dengan musnad namanya. Di antara yang concern pada bidang ini namanya Imam Ahmad, ya, Ahmad bin Hanbal. Mengarang namanya Musnad Ahmad bin Hanbal. Yang keempat ada Mu'jam. Jika Anda ingin mencari urutan-urutan hadis sesuai dengan alfabetisnya, ya, disebut di antaranya ada Mu'jam At-Tabrani. Nah, kembali ke sini. Alhamdulillah. Tertuang dalam kitab-kitab hadis, di antaranya Sahih Muslim nomor hadis 591. Hadis-hadis ada yang menyampaikan dengan singkat astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. 3 kali kemudian disebutkan. Jadi ini yang paling singkat. Istighfar, kalimatnya astaghfirullah. Astaghfirullah. Berapa kali? 3 kali. Perhatikan, ini riwayat pertama. Kalau Anda menggunakan yang ini, boleh. Tapi cara memahaminya, ini yang paling singkat, paling pendek. Jadi kalau sedang buru-buru misalnya, ya, Anda ingin buru-buru setelah selesai itu sambil jalan misalnya, ingin dipercepat bacaannya, silahkan pilih yang ini yang singkat. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Paham? Kalau agak senggang, silahkan tambahkan dengan lebih luas. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Lebih senggang lagi, astaghfirullahalazim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Paham? Baik, jadi kalau Anda menemukan riwayat yang ini diulang sampai 3 kali, ini yang dimaksud riwayat yang paling standar. Jelas ya? Standar. Ini standarnya, ucapkan ini astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah 3 kali. Ini amalan pertama. Tahan, hadisnya belum selesai. Jadi kalau selesai salat, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, duduk sebentar, tahan dulu. Apa yang diucapkan? Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Selesai? Baik, tahan. Lihat baik-baik, perhatikan sini. Ini disebut amalan apa tadi? Zikir. Karena kita sedang membahas tentang zikir. Baik, sekarang yang kedua. Masih ingat? Tadi kalau seorang sedang berzikir, maka konsekuensinya dia akan apa terhadap Allah? Ingat. Yang kedua? Dekat. Pertanyaan saya, apakah setiap orang yang mengucapkan astagfirullah menjadi ingat kepada Allah? Itu masalahnya. Banyak orang pasca sholat mengatakan astagfirullah, tapi kalimat itu tidak mengingatkan dia dengan Allah. Itu masalah utamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullah. 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 Halo? Gimana? Anda salam langsung ngecek status. Lisan Anda astagfirullah, tapi tangan Anda megang handphone. Pikiran Anda melihat status. Sebagian orang bahkan merespon urusan dunia. Bagaimana istighfar bisa berkorelasi dengan itu semua? Itu masalah utamanya.
Jadi semua kalimat ini ketika diucapkan bingkainya adalah zikir. Mampukah Anda mengucapkan istighfar ini yang langsung mengingatkan Anda dengan Allah Subhanahu wa taala? Ini poin besarnya. Nah, tahan. Saya berikan rahasia besar dulu di sini. Kenapa Anda mesti mengucapkan kalimat ini? Buka Al-Quran surah ke-71. Surah apa itu? Surah apa? Nuh. Bukan Al-Ma'arij. Al-Ma'arij 70. Ayat 10. Kalau mau dari ayat 9-nya sampai dengan 13. Kemudian saya kotaki ayat 10-nya. Nih, 10-nya saya kotaki di sini. Ini yang pentingnya. Awas, awas. Nabi Nuh alaihi salam berdakwah kepada umatnya. Berapa tahun? 950 tahun. Masya Allah. 950 tahun berdakwah kepada umatnya. Bahkan dakwanya terang-terangan juga sembunyi-sembunyi. Pelan dan silent. Ya, ada yang silent, ada yang terang-terangan. Kencang. Ayat 9-nya, "Tsumma 'alantu lahum wa asrartu lahum israra." Aku berdakwah kepada mereka kadang terang-terangan. Dengan kencang, sampaikan dengan terang. Tapi kadang juga aku sampaikan dengan pelan, dengan silent. Ada orang-orang yang memang secara pelan aku sampaikan halus, sesuai dengan tipikalnya. Ada yang langsung aku sampaikan keterangannya dengan seterang-terangnya. Tapi tahukah Anda, selama 950 tahun berdakwah itu, yang terang-terangan, yang sembunyi-sembunyi, kalimat pertama apa yang dimintakan Nabi Nuh kepada mereka? Perhatikan ayat 10-nya. "Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara." Rahasia pertama. Perhatikan baik-baik. Kalimat pertama yang disampaikan Nabi Nuh alaihissalam kepada kaumnya. 950 tahun. Masya Allah. Lihat baik-baik. Baik terang-terangan, baik dengan sembunyi-sembunyi, pelan-pelan, ataupun jahar. Apa kalimat pertamanya? "Faqultu astaghfiru rabbakum." Aku katakan pada mereka, istighfar kepada Rabbmu. Istighfar, istighfar. Ini. Nah, ketika Nabi Nuh mengatakan, istighfar pada Rabbmu, istighfar pada Rabbmu. Apakah kalimat Qur'annya berhenti sampai sini? Tidak. Teruskan ayatnya. Innahu kana ghaffara. Rahasia istighfar yang pertama, satu. Allah akan turunkan minimal sifat ghaffar kepada hambanya. Nanti kita lihat. Apa itu ghaffar? Belum tentu. Belum tentu, tidak seperti yang Anda bayangkan. Allah punya sifat ghafir, tapi kenapa yang muncul ghafar di sini? Buka Quran misalnya surah Ghafir, Fussilat surah ke-40, ayat yang ketiga. Ghafiridz dzambi wa qabilit taubi. Allah mengampuni dosa seorang hamba. Ketika mengampuni dosa, kalimatnya menggunakan ghafir. Ghafirun, ghafiridz dzambi. Tapi kenapa Nabi Nuh menyebut dengan kalimat ghafar? Faqultu istaghfir rabbakum innahu kana ghaffar. Kenapa ghaffar bukan ghafir? Satu, nih. Dua, teruskan ayatnya, ayat 11. Yursilis samaa 'alaikum midrara. Dua, orang yang sering istighfar, maka Allah akan turunkan keberkahan lewat curah hujan yang lebat. Curah hujan, hujan yang berkah. Masya Allah. Ada hujan membawa berkah, ada hujan membawa? Bukan. Bukan, hujan tidak pernah menginginkan banjir. Hujan itu hanya membawa air. Baik, yang bikin banjir itu Anda yang tidak bisa mengatur airnya. Itu persoalannya. Jalur air dibuat bangunan. Air itu kan sederhana, dia hanya mencari tempatnya, dia meresap sesuai dengan tempatnya. Cuman Anda tidak menempatkan air sesuai dengan tempatnya. Itu masalahnya. Tapi ini beda. Ketika turun, airnya membawa keberkahan dalam kehidupan. Itu lain. Itu lain. Nanti saya berikan rahasia setelah ini. Tiga. Teruskan. Wa yumdidkum bi amwalin wa banina. Masya Allah. Ya istighfar, istighfar, istighfar. Ketika kamu istighfarnya benar kepada Allah, wa yumdidkum bi amwalin, maka Allah akan melimpah ruahkan harta benda Anda. Ya. Meluaskan harta. Banyak. Amwal bukan mal. Wa banina, bahkan keturunan. Teruskan, 1, 2, 3, 4 keturunan. Allahu Akbar. Lihat faedah istighfar. 5.
Wa yaj'al lakum jannatin. Dan Allah akan limpahkan kepadamu kebun-kebun yang indah. Awas jangan dilihat kebunnya. Karena kalau Anda lihat orang-orang Arab pada saat itu, mereka emas sudah banyak, Bu. Emas banyak, walaupun masih banyak di Indonesia. Ada Mas Asep, Mas Johar, Mas Sodia. Ya, tapi wujudnya beda, ya, wujudnya beda. Di sana emas banyak, perak banyak, bangunan megah. Tapi yang mereka belum dapatkan itu adalah kenikmatan pemandangan yang elok. Kebun-kebun, ya, isinya ada anggur, bawahnya kemudian ada sungai-sungai. Karena itu orang yang paling kaya di masa-masa dulu, di kalangan-kalangan Arab adalah orang yang memiliki kebun-kebun yang indah. Kalau cuma emas yang lain punya. Abu Jahal tuh nggak bangga dengan emasnya. Ya, Abu Lahab tidak bangga dengan emasnya. Apa yang mereka banggakan adalah kedudukan dalam kehidupan dan harta-harta yang seperti yang digambarkan. Tapi semua itu tidak mampu menjadikan mereka sebagai hamba di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Poin yang paling besar, kalau disebutkan jannat dalam arti kebun-kebun dalam urusan dunia, itu maksudnya kenyamanan hidup. 5. Kenyamanan atau kemapanan hidup. Wa yaj'al lakum anhara, kenikmatan hidup. Masya Allah, sudah mapan, nikmat. Kaya, tenang. Wah, ini hebat banget nih hidupnya. Dosanya diampuni oleh Allah, kemudian hidupnya berkah, hartanya melimpah, keturunannya juga luar biasa gitu kan. Setelah itu hidupnya nyaman, mapan dan nikmat, kurang apa lagi? Antum pilih mana? Kaya tapi gelisah atau miskin tapi tenang? Jangan pilih yang ketiga, saya tidak berikan. Nah, tahan sebentar, lihat sini. Jadi ketika Anda diminta istighfar, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Ternyata di antara esensi kalimat istighfar itu bukan kalimat biasa. Anda mampu mengucapkannya dengan baik, maka Allah turunkan kemuliaan lewat lisan Nabi Nuh itu. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara, yursilis samaa'a 'alaikum midrara, wa yumdidkum bi amwalin wa banina, wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. 6 kemuliaan bagi orang yang sangat senang beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ini masih urusan dunia. Akhiratnya belum selesai. Pilih mana? Miskin masuk surga atau kaya masuk neraka? Miskin masuk surga. Kasihan. Kenapa tidak kaya masuk surga? Ya itu pilihan dari saya. Ya. Ini pilihan dari Al-Quran. Saya kan tidak mengatakan jangan pilih yang ketiga. Itu yang pertama tadi. Ya. Lihat sini, ini jaminan kehidupan dunianya, mana akhiratnya. Ya Allah, kalau cuma dikasih dunia saya tidak mau. Jangan-jangan saya dunianya bahagia, akhiratnya nestapa. Maka adakah faidah dari istighfar atau kehidupan akhirat saya? Kamu mau minta surga yang mana? Orang-orang surga biasa, saya berikan pada pelaku istighfar surga seluas langit dan bumi. Quran surah ketiga ayat 133. Ayat 133, paling kanan sebelah atas. Lihat, di sini hidupnya lapang, di sini surganya seluas lapangan. Lapangannya apa? Bukan lapangan dunia. Perhatikan lapangan akhirat. Wasari'u ila maghfirah. Bergegaslah Anda untuk memohon ampunan Allah. Maghfirah, turunan kata dari istighfar, minta ampun. Bukankah istighfar minta ampun? Ayo cepat, bergegas, rajin, cepat. Orang yang rajin istighfar, cepat istighfar. Lihat, wa jannatin arduhas samawati wal ard. Maka kami akan sediakan harapan baginya, menyediakan tempat kembalinya surga seluas langit dan bumi. Dan digolongkan ahli istighfar sebagai orang-orang yang takwa. Uiddat lil muttaqin, kami siapkan untuk orang takwa. Siapa orang takwa dimaksud? Awal ayatnya wasari'u ila maghfirah. Surga seluas langit dan bumi. Masya Allah. Silakan kalau mau koprol, berhenti di mana tuh? Ya. Nah, kalau ditawarkan begini, siapa yang tidak mengambil tawaran ini? Tapi persoalannya, kenapa orang banyak istighfar pasca salat bahkan lebih daripada 3 kali? Astagfirullah, 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 astagfirullah. Tapi mapan juga tidak. Cek. Ya, silahkan lihat. 6 ini tidak diraih. Keberkahan juga tidak didapatkan. Dan seterusnya. Bahkan kemarin di Bekasi itu ada yang terlihat, kami lihat di CCTV itu.
Khusyuk pasca sholat. Oh, kayak orang menangis. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Sudah tenang, lihat kanan kiri, tas orang dirogok begini. Kok bisa tuh? Astagfirullah lagi ibu juga. Ya? Apa yang salah? Nah, sekarang mari kita lihat bagaimana beristighfar seperti ini untuk mendapatkan kemuliaan-kemuliaan ini dan bagaimana cara istighfar dengan berzikir pada Allah Subhanahu wa taala. Saya boleh hapus? Apa ya? Sini dulu. Ya. Astagfirullahaladzim. Nanti ya setelah ini ya. Baik. Setelah ini insyaallah, insyaallah. Nih Mas ya, saya kasih sekalian ya. Baik. Tahan sebentar. Perhatikan baik-baik. Bapak Ibu sekalian, saya akan mulai masuk kepada esensi ini dengan menyampaikan bagaimana cara berzikir dengan kalimat istighfar. Tahan pertama. Frame terbesarnya, frame-nya dalam amalan ini disebut dengan zikir. Ingat tadi telah disebutkan di awal. Zikir itu mesti mampu mengingatkan kita dengan Allah, juga membuat hubungan kita lebih dekat dengannya. Nah, sekarang fokus. Di antara amalan zikir pasca salat adalah istighfar. Dengan mengucapkan kalimat paling singkat, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Sekarang kita bedah dulu isi kalimatnya. Ini astagfirullah. Dalam ilmu saraf, kalimat astagfirullah ini dibagi ke dalam 3 bagian. Satu, ada awalan menggunakan kata ista begini. Kemudian ditambah dengan akar kata ghafara. Kemudian ditambah terakhir objek harapannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang fokus baik-baik. Ista dalam ilmu saraf itu fungsinya untuk menunjukkan salah satunya, menunjukkan pada permohonan. Meminta sesuatu. Ya, misal izin dari bahasa Arab, adzina mengizinkan, izin. Minta izin istadzana. Hasuna baik, meminta diri lebih baik istahsana. Ghafara ampunan, meminta ampunan menggunakan istaghfara. Istaghfara itu kata kerjanya, istighfar keadaannya, kata benda atau sifatnya. Jadi kalau ini menunjukkan permintaan atau permohonan, kemudian apa yang diminta? Ghafara, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi persoalannya dalam bahasa syariat tidak pernah ada kalimat ghafara, yaitu ampunan, kecuali disandingkan atau dilawankan kepada dosa. Ini poinnya. Jadi kalau Anda minta ampunan, Anda harus merasakan apa yang mau diampuni. Dia orang itu mustahil minta ampun kalau tidak ada yang mau diampuni. Paham? Ada seorang ngambil barang, tiba-tiba dipukulin orang lain, mengatakan ampun, ampun, ampun. Kenapa minta ampun? Untuk dihentikan pukulannya. Kenapa dipukul? Karena pernah berbuat salah. Bahasa singkatnya, jika Anda memohon ghufran kepada Allah, ampunan kepada Allah, itu artinya Anda telah berbuat kesalahan atau dosa dalam kehidupan. Jelas? Dosa dalam bahasa Arab disebut dengan dzambun namanya. Dzambun. Kalau dia banyak disebut dengan dzunubun. Dzunubun. Dzunub. Kalau dosanya satu saja, dzambun, maka Allah menurunkan sifat untuk mengampuni satu dosa ini. Anda sebut namanya, minta kepada Allah, maka berpeluang mendapatkan ampunan dari Allah. Apa namanya? Ghafir. Sifat Allah yang mengampuni satu dosa. Ghafir. Turun Quran surah Ghafir. Ya, surah ke-40 itu. Ayat ketiganya, Ghafiriz dzambi. Kata ghafir dipasangkan dengan dzambun. Ghafiriz dzambi wa qabilit taubi. Ketika Anda ingin minta ampun kepada Allah satu dosa, berbuat dosa, astaghfirullah ya Allah, ampuni saya Allah. Allah turunkan sifatnya ghafir, saya ampuni kamu. Saya terima taubatmu. Paham? Tapi ketika dosa Anda berlipat, banyak dosa, mata berdosa, telinga berdosa, lisan berdosa, sampai ke kaki berdosa, maka bukan dzambun namanya, tapi dzunubun. Sifat Allah yang mengampuni aneka dosa dan tidak membiarkan hambanya larut dalam dosa, maka turunlah kemudian yang kedua disebut dengan Ghaffar namanya. Ghaffarun. Maka istighfar ketika Anda mohonkan kepada Allah, dahsyatnya bukan menurunkan sifat yang pertama Ghafir, tapi menurunkan sifat yang kedua Ghaffarun.
Pertanyaan saya, siapa yang dosanya cuma 1 sampai hari ini? Boleh angkat tangan? Ayo, saya pulang. Anda lebih layak kalau cuma 1 dosa, lebih layak memberikan tausiah dibanding Adi Hidayat yang banyak dosa. Siapa yang sampai hari ini banyak dosanya? Tidak perlu angkat tangan, saya tahu. Baik. Nah, karena kita merasa banyak dosa, kita merasa banyak berbuat kesalahan, maka bagaimana mungkin kesalahan itu bisa mengantarkan pada cita-cita yang kita harapkan? Baik, saya tanya kepada Anda semua, misal, mohon maaf teman-teman sekalian, berkah itu terkait erat dengan kemuliaan, mulia, taat. Tidak akan bersanding dengan maksiat. Karena maksiat itu diantara cara memutus pintu rizki dalam hal yang berkah itu maksiat. Jika seseorang itu berbuat maksiat, keberkahan pada rizki tidak akan datang. Contoh, Anda mau sedekah sekarang, keluar dari sini. Anda temukan 3 orang. Alhamdulillah. Dia layak kelihatan dari jauh menerima sedekah dari Anda. Sudah Anda siapkan nih 3 juta bahkan. Ya, untuk 3 orang itu. Begitu mau Anda berikan dari jauh kelihatan duduk, begitu sudah dekat sedang main kartu begini. Tak, tak, tak. Wah, saya menang, tidak, kamu kurang, dan seterusnya. Pertanyaan saya, jadi nggak antum sedekah? Tidak, karena maksiat itu menghambat keberkahan dari rizki yang diturunkan. Nah, sekarang coba cek, mungkin rizki itu belum datang ke tempat Anda, ke rumah Anda, di kehidupan keluarga Anda. Bukan Anda kurang usaha, tapi Anda kurang mampu membebaskan diri dari maksiat dalam kehidupan. Ini poinnya. Maka dari itu ketika Anda istighfar astagfirullah, jangan cuma kosong di lisan. Kalau cuma seperti itu, balita yang umur usia 5 tahun misalnya, 5 tahun, balita 5 tahun ajarin istighfar juga. Padahal dia belum mendapatkan hisab. Anak usia 5 tahun belum balik, ajarin istighfar. Pas ada sholat, astagfirullah, astagfirullah. Apa yang mau diampuni? Uang dosanya nggak dicatat. Ya, orang yang kurang akalnya misalnya, terganggu akalnya, itu bisa istighfar juga. Sambil ketawain Anda malah. Astagfirullah. Loh. Tapi apa beda istighfar dia dengan Anda? Karena ketika dia istighfar nggak berpengaruh pada dirinya. Karena diangkat penanya. Rufi'al qalam an thalathatin. Rufi'al qalam an thalathatin. Di antaranya anil majnuni hatta yufiqa. Dari orang terganggu syaraf sampai sadar lagi. Nah, kita yang sadar ini saat ini, maka ketika Anda mengucapkan kalimat astagfirullah, kata para ulama sambil diingat, itu Anda berbuat dosa apa sampai mengucapkan ini? Sampai minta ampun kepada Allah. Dosa apa yang diperbuat? Maka kalau ingin latihan, coba urutkan dosa dari ujung kepala sampai ujung kaki. Salat yang pertama subuh misalnya. Ya jangan terlalu banyak dulu untuk dosa mata misalnya astagfirullah. Ingat-ingat mata salah apa. Jangan-jangan setiap pandangan yang Anda lakukan, itu belum melahirkan keberkahan. Alhamdulillah. Bisa nggak pandangannya berkah? Ada ayatnya di Quran. Ada orang-orang yang dimuliakan oleh Allah sampai disebut kuat iman. Orang yang kuat iman, yang pandangannya itu berkah. Setiap memandang berkah, berkah, berkah. Bahkan saking berkahnya nyaman dia dalam kehidupannya. Ya, itu ada di Quran surah ke-24. Punya cahaya dia. Ayat 30 sampai 31. 30 untuk laki-laki, 31 untuk perempuan. Wa qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim. Katakan pada perempuan laki-laki beriman, setiap lelaki beriman, perhatikan, palingkan pandangannya dari yang tidak baik. Jadi kalau orang zikirnya benar, itu dia akan berpaling dari yang tidak baik. Otomatis Pak, Bu, otomatis. Bahkan yang mirip-mirip pun dengan apa yang ia punya, belum tentu kemudian ia pandang dengan berlama-lama. Ya, misal sendal nih, pulang dari sini, melihat sendal, Anda lupa dengan sendal Anda. Begitu Anda lupa, lihat sendal yang mirip dengan sendal Anda, itu nggak akan langsung ditunjuk. Kayaknya yang itu tuh Pak, yang itu Pak. Mana ini? Iya betul. Sebentar Pak, sebentar saya pastikan dulu. Barangkali bukan punya saya. Oh memang bukan punya saya Pak yang ini. Terus punya Bapak yang mana? Oh, saya baru ingat kesini nggak pakai sendal Pak. Ya. Jadi teman-teman sekalian itu pandangan. Coba berapa kali dalam sehari memandang yang tidak benar? TV, handphone, gambar-gambar, itu kan? Dan seterusnya, baru keluar, memandang dengan cara yang tidak layak. Sama perempuan juga begitu. Bukan kayak 31 untuk perempuan. Wa qul lil mu'minati yaghdudna min absarihinna. Katakan pada perempuan-perempuan yang beriman. Awas hati-hati, perempuan-perempuan yang beriman. Artinya kalau pandangan nggak dijaga, menunjukkan imannya lemah. Ya, berapa kali ibu banyak memandang hal-hal yang tidak benar. Ya, berapa kali pandangannya melahirkan nafsu. Pandangan di mall dibawa sampai ke rumah. Ya, Papa tahu nggak tadi tuh ada tas bagus banget tuh, pandangan di mall. Dibawa ke rumah. Baik, nggak apa-apa mah, itu bagus. Tapi tas yang sekarang mengantarkan mama ke surga insya Allah. Baik.
Tapi kan Pak, kalau bawa tas itu ke surga lebih bagus lagi. Pokoknya ada aja lah. Udah. Dah sini. Nah, jadi ketika Anda istighfar sambil diingat dosanya. Astagfirullah, astagfirullah, mata. Terus masuk ke lisan, astagfirullah ya Allah. Mungkin dengan lisan ini, maaf orang tua saya pernah menangis. Dengan lisan ini pasangan saya pernah bersedih. Dengan lisan ini tetangga saya pernah kabur dari saya. Dengan lisan ini anak saya pernah menjerit. Dengan lisan ini ya Allah barangkali itu yang menghambat keberkahan dalam kehidupan saya. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Setelah itu dosa Anda, setelah tuntas sampai dengan ujung kaki, dosa Anda pada orang tua. Suami kepada istri. Istri kepada suami. Bagaimana kadang-kadang tidak baik dalam kehidupan rumah tangga. Kepada anak-anak, kepada tetangga. Barangkali, mohon maaf, hal-hal itu yang menghambat pintu kemuliaan dalam bahkan urusan dunia ini yang belum turun. Nah kalau sudah semua sekat dibuka, semua akan turun. Masih ingat tadi? Lihat di Quran surah 3 ayat 133. Teman-teman masih ingat tidak? Surga yang ahli istighfar ini disediakan untuk orang apa? Takwa kan? Jadi kalimat takwa ketika disebutkan di ayat ini, uiddat lil muttaqin, disediakan bagi orang takwa. Bukankah dimulai awalnya dengan istighfar? Sekarang saya tunjukkan kepada Anda, kita buat persamaan. Lihat sini, kita buat persamaan. Istighfar adalah sama dengan amalan ahli takwa. Takwa bisa mengantarkan ke surga. Tapi Anda jangan lupakan bahwa takwa pun membuka semua pintu keberkahan urusan dunia dari langit dan bumi. Takwa persamaannya berkah langit dan bumi. Dari mana mendapatkan persamaan ini? Di Quran surah ke-7, teman-teman sekalian, ayat 96. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Kalaulah kemudian ada orang-orang beriman, ahli takwa, bertakwa kepada Allah, bahkan satu komplek bertakwa, satu kampung bertakwa, kami buka semua pintu keberkahan di langit dan di bumi. Semua pintu keberkahan. Jadi kalau Allah sudah buka dari manapun dan dimanapun Anda beraktivitas, akan mudah dan nyaman Anda beraktivitas. Di rumah pintu berkah dibuka, nyaman. Di kantor dibuka, nyaman. Di kehidupan sosial dibuka, nyaman. Jadi kalau orang rajin istighfar, astagfirullah, 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 maka Masya Allah, dahsyat sekali hasilnya. Jelas? Halo? Jadi caranya yang pertama, awas ini, kalimat ghafar, rinci dulu. Rinci dosa-dosanya begitu istighfar, rinci astagfirullah, 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 astagfirullah. Jelas? Baik. Kalau sudah nyaman dengan ini, perhatikan baik-baik. Ini ada turunan-turunannya di sini. Di antara turunannya tadi ada curah hujan yang lebat, ya. Nah, maka kalau misalnya di tempat Anda hujan sedang kering, ya, ada kekeringan, jarang turun hujan, coba dicek dulu. Barangkali hujan belum turun di tempat Anda, bukan karena curahnya aja yang belum datang. Barangkali curah maksiatnya kebanyakan. Ya, sehingga itu harus dibuka dulu. Buka, lempar sehingga keberkahan turun. Maka amalan pertama kata para ulama yang dilakukan adalah coba satu kompleks, satu kampung istighfar dulu pada Allah. Istighfar, 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 istighfar. Lalu minta kepada Allah dengan kemuliaan, tunaikan salat istisqa, maka turun hujan pada saat itu. Ini poin ini. Demikian yang lainnya. Di satu, cara beristighfar dengan cara mengingat dosa kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dua, tahan sebentar. Istighfar juga mampu menghadirkan cinta Allah Subhanahu wa ta'ala. Mampu menghadirkan cinta Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti begitu saya minta dihapus, ini akan dihapus, jadi nanti akan diteruskan pada beberapa yang lain. Sudah dipahami tadi? Jadi boleh dihapus ya? Baik. Jazakallah khair. Kalau tidak saya istighfar nanti. Ya. Dua, istighfar bisa menghadirkan cinta Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalilnya Quran surah ketiga ayat 31. Sudah? Kemudian diteruskan, digabungkan dengan Quran surah kedua Al-Baqarah. Harus ditafsirkan dengan ayat yang lain. Surah kedua Al-Baqarah ayat 222. Ayat 222, 222. Dikasih keterangan, kasih kurung akhir ayat, di akhir ayat ayat 222. Dan satu lagi, Quran surah ke-40 ayat ketiga. Ghafir ayat ketiga.
Perhatikan, saya bikin persamaan ya, ini tidak mudah persamaannya. Perhatikan baik-baik. Di Quran surah Ghafir, ayat yang ketiga, Allah mengatakan, lihat kalimatnya, Ghafiriz dzambi, wa qabilit taubi, wa qabil at-taubi. Perhatikan sini. Ghafiriz dzambi, Allah yang mengampuni dosa. Oke? Cara ampunannya adalah dengan mengatakan istighfar. Astaghfirullah. Astaghfirullah. Fokus. Kalau seseorang kemudian memintakan ini, maka selanjutnya waqabilit taubi, maka diterima oleh Allah taubatnya. Artinya orang yang beristighfar, istighfar yang benar adalah dengan menghadirkan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Taubat, persamaan istighfar adalah taubat. Maka kalau benar istighfarnya, diterima oleh Allah taubatnya. Fokus. Di ketika Anda istighfar, ini rumus Quran, begitu istighfar, tadi saya katakan di awal, sambil tobat, ingat dosanya. Tobat itu kan 3 ya. 3 cara utamanya. Mengakui dosa, 2 menyesali dosa, 3 berjanji untuk tidak mengulangi lagi. Mengakui, menyesali, berjanji tidak mengulangi. Jadi kalau Anda misalnya bertobat dengan lisan saat istighfar, astagfirullah, astagfirullah, ingat lisan Anda, akui kapan banyak berbuat salah, sesali. Setelah itu janji kepada Allah, lisan ini tidak akan lagi berkata seperti itu. Tidak gibah lagi, tidak mencela lagi, tidak menggunjing lagi dan sebagainya. Tutup, selesai. Episodenya berlalu, Anda kemudian ralat, Anda edit film Anda di akhirat nanti ketika ditampilkan dan ganti dengan aluran yang terbaik. Paham? Tutup. Ketika Anda melakukan itu yang disebut dengan taubat, maka Allah terima taubatnya. Istighfar yang tanpa taubat itu hanya akan jadi lip service saja. Di lisan, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Tapi tidak ada pengakuan, penyesalan dan janji untuk merubah dengan lebih baik. Teruskan. Nah sekarang perhatikan. Ketika Allah menyebut istighfar dengan taubat, maka turunlah kemudian kaidah taubat. Di dalam Quran surah kedua Al-Baqarah, di akhir ayat 222. Orang yang sekali taubat, nih, waqabilit taubi, taubat. Orang yang taubat sekali disebut dengan taib namanya. Taibun, taib. Ahmad taib, Ahmad yang sekali taubat. Misal kan? Tapi kalau berkali-kali taubat lagi, ya, taubat lagi, dosa taubat lagi. Yang dimaksud dia tidak putus dari salah. Jadi sering bertobat. Bagaimana cara taubatnya? Balik ke sini istighfar. Ya, berpikir begini, astagfirullah. Lihat begini, astagfirullah. Berbicara mendengar sesuatu, orang lain bicara buruk, padahal dia tidak mengucapkan. Cuman karena dengar yang tidak baik, merasa telinganya salah. Astagfirullah. Sering begitu. Jalan di mobil, istighfar, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Berubah kalimatnya dari taib jadi tawwab. Tawwabun. Tawwab. Kalau orangnya bukan satu, suaminya tawwab, istrinya tawwab, anaknya tawwab, sekeluarga tawwab, senang istighfar, senang bertaubat, senang memelihara diri. Masya Allah. Maka berubah kalimatnya dari tawwab jadi tawwabin. Tawabin. Masya Allah. Perhatikan, ketika Anda menjadi bagian dari tawabin, maka muncullah kemudian cinta Allah Subhanahu wa ta'ala. Baca ujung ayatnya, ayat 222, baca ujungnya. Innallaha yuhibbut tawabin. Sungguh Allah mencintai orang yang senang bertobat kepadanya. Jadi nanti kalau udah jadi ahli istighfar, Bapak Ibu sekalian, itu otomatis refleks. Kadang Anda tidak salah barangkali, tapi karena hatinya sangat peka, yang salah orang karena Anda seakan-akan terlibat dalam kesalahan itu, Anda langsung istighfar. Misal, yang menggunjing orang lain, ya gibah terdengar oleh Anda. Yang gibah sebetulnya orang itu, cuman telinga Anda ya terpaksa mendengar itu karena mungkin lewat dan sebagainya. Padahal yang gibah dia, tapi Anda kok merasa kayak telinga saya salah nih. Kok hari ini malah dengar ini, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Sedang lihat TV, tiba-tiba iklan. Iklannya menampakkan sesuatu yang tidak tepat misalnya. Iklan shampoo, ya, yang nampak malah rambutnya. Padahal kan kalau shampoo yang iklan shampoo-nya, yang ini malah rambutnya. Yang rambut bukan mahram Anda misalnya. Begitu melihat itu, otomatis lisan Anda berkata astagfirullah. Lalu mata berpaling, ghadul basar. Ya, palingkan atau ganti channelnya, tak seketika. Ya, dan itu cepat, tidak ada sesuatu yang lambat. Astagfirullah. Astagfirullah. Astagfirullah.
Tidak. Jelas ya? Jadi orang yang seperti ini naik status dari taib jadi tawab. Dan itu enak. Kalau sudah terbiasa enak. Astagfirullah, 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 astagfirullah. Kadang-kadang jalan astagfirullah. Kadang-kadang mikir lagi kemarin saya salah astagfirullah. Istighfar, istighfar. Tawab. Dicintai Anda oleh Allah. Kalau Anda sudah begitu, berarti Anda sebagai pribadi yang sedang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan berita baiknya, kalau hamba sudah dicintai oleh Allah, maka dia akan dijaga dari perbuatan dosa sampai kembali pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalilnya di Quran surah ketiga tadi ayat 31. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakan Muhammad pada umatmu, jika serius mencintai saya, maka buktikan cinta itu dengan mengikuti tuntunan-tuntunan yang engkau bawa, maka dengan itu aku akan mencintai mereka. Nah, sekarang kaidahnya ketika Allah mencintai hambanya, apa yang terjadi? Wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah akan mengampuni semua dosa-dosanya. Kata para ulama, ciri orang yang diampuni dosanya oleh Allah itu adalah dia akan dijaga, tidak akan pernah berbuat maksiat yang serupa atau maksiat yang lainnya dalam hidupnya. Jadi kalau teman-teman pernah bertobat dari dosa, ciri ampunannya adalah itu tidak akan berulang lagi dan akan berganti jadi amal soleh. Soleh lawannya salah. Soleh lawannya salah. Jadi kalau yang salah sudah hilang, yang soleh muncul. Kata-kata baik itu soleh. Umpatan itu salah. Di orang yang terbiasa meninggalkan umpatan, dia akan terbiasa berkata yang mulia. Sederhana sebetulnya. Jadi kalau kata-kata Anda sedang mengeluarkan yang kotor, ini menunjukkan amal soleh Anda kurang. Karena yang soleh itu tidak akan bertemu dengan yang salah. Maksiat tidak akan ketemu dengan taat. Sederhana. Jadi kalau Anda bisa memilih yang soleh, kenapa Anda pilih yang salah? Kalau Anda bisa memilih taat, kenapa mesti melakukan maksiat? Rizki itu, Anda mau cari dengan yang soleh atau dengan cara yang salah, tidak akan pernah mengubah jumlahnya. Tetap akan sama. Sampai meninggal tidak akan berubah. Yang beda cuma keberkahannya. Anda cari dengan cara yang jujur misalnya. Hidup Anda sampai dengan meninggal 100 miliar. Anda cari dengan korupsi, nggak akan menambah, nggak akan kurang 100 miliar juga. Cuman barangkali yang beda keberkahannya. Jadi kalau Anda bisa mencari dengan yang halal, kenapa mesti maksa mencari yang haram? Gak akan berubah. Tapi kan lebih banyak itu cuma dikumpulin, bikin Anda capek. Segitu juga nilainya. Anda korupsi, datang misalnya 50 juta. 50 juta itu cuma Anda pegang, hitung pegang. Dengan yang satu, turunnya 500 ribu per bulan. 500 ribu. Dijaga oleh Allah supaya gak capek. Sudah, kamu gak usah capek ngitung. Ya, biar saya yang pegang. Butuh, saya kasih. Pas butuh, ada. Pas butuh Anda, datang. Saya kemarin malam atau awal malam Jumat kemarin saya cerita, ada keluarga penghafal Quran, hamalatul Quran. Istrinya penghafal Quran, suaminya penghafal Quran, istrinya bahkan sudah punya sanad, anak-anaknya penghafal Quran. Anda tahu teman-teman, suaminya dalam kacamata manusia, hanya dalam kacamata manusia, seorang kuli bangunan. Datang berangkat. Bawa uang cuma 500 ribu, Bu. 500 ribu ke rumah. Tapi setiap suaminya bawa uang ke rumah, kata istrinya, Alhamdulillah Abi bawa uang banyak sekali. Istrinya kadang ke sawah, nanam padi, bawa kayu. Itu saya pernah lihat gambarnya bawa kayu itu selalu begini, Masya Allah, luar biasa. Tapi dahsyatnya, Anda berkunjung ke tempatnya, selalu tersaji makanan yang beraneka ragam. Kue ini, makanan ini, dan sebagainya. Dan berkah hidupnya. Enak gitu. Nikmat. Jadi saya katakan kepada Anda, kalau Anda sudah mendekat kepada Allah menjadi hamba yang dicintainya, orang-orang yang benar salatnya, maka Allah akan menjamin kebahagiaan dan kesuksesan hidup dunia kalau akhiratnya. Anda sudah dicintai oleh Bahagia Allah, mohon dan maaf ya, sukses. Dalam bahasa Arab disebut dengan falahun. seketika sebelum meminta. Yang kelima ini saking diharapkannya, maka diingatkan kepada kita 5 kali dalam sehari diperdengarkan di telinga kita. Bahkan dalam panggilan akan solat. Imam Ahmad itu punya kejadian yang unik, teman-teman sekalian. Ayo solat. Ya, Anda bertanya kenapa mesti solat? Kata Allah, ada dorongan di hatinya untuk pergi ke aku masjid. nggak butuh dengan salatmu. Engkau tidak sujud pun tidak akan Begitu mengurangi berangkat, kedudukanku capek sebagai beliau, Tuhan. istirahat di dalam Tapi kamu yang butuh masjid. denganku. Faqih, Falah, ahli fikih, aku berikan ulama kebahagiaan besar. dan kesuksesan Tapi dunia barangkali akhirat. namanya Falah, sampai kalau duluan itu sudah kepada Anda banyak raih, orang, maka berubah sebelum kalimat kelihatan dari falah gambarnya jadi atau aflah wajahnya. namanya. Aflah, Sosoknya sesuatu belum pernah yang sudah terlihat, dipegang tapi kuat namanya dan tidak menembus ingin batas dilepaskan. penglihatan orang Genggam. lain. Hampir Maka semua Allah kemudian kalangan berikan kenal dengan Imam keterangan Ahmad. kenal dalam Mengenai yang pengertian kelima ini ini di surah mendengar namanya, ke-23 tapi belum pernah ayat melihat 1 dan 2. Tiba-tiba Qad aflahal ketika istirahat di dalam masjid mu'minun. marbot masjid Aflah. mengatakan, Keluar dari al-mu'minun. sini.
Sungguh orang beriman itu kalau benar imannya, belum pernah lihat dia Imam akan Ahmad menggenggam kebahagiaan dan Imam Ahmad kesuksesan. tidak pernah mengatakan, apa amalan saya pertamanya Imam saat di dunia? Ayat 2-nya. Alladzina tapi hum kata fi beliau, salatihim saya hanya beristirahat. khashi'un. Karena Yaitu taufiknya, orang-orang tidak kamu yang keluar dari khusyuk sini. dalam salatnya. Maka ketika beliau keluar istirahat 5 di ini alas di luar, saya bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala diusir juga agar kita semua bisa mengevaluasi dalam setiap kehidupan. Di bahasa Arab itu ada jika 3 ini cara belum minta orang teraih, pergi. coba cek Untuk keluar. barangkali Satu, ukhruj. ada kualitas dan Atau idzan, kuantitas pergi. salat yang belum sempurna. Yang kedua, barah, Kalau keluar. saya bicara kuantitas Ya, kalau berarti barah, bukan cuma itu salat sudah agak fardu, kasar. ada sunnahnya, Ya, udah ada agak kasar tahajud, tuh. Ya. ada salat Ukhruj. duha, Anda ada diam. syuruk, Barah. ada mutlak, Saya bukan ada barah, saya rawatib Husain. dan sebagainya. Bukan, itu kasar Anda namanya. permintaan tinggi, Keluar. tapi Keluar. salatnya cuma yang Nah, standar, ada yang ketiga, fardu. yang lebih kasar Jangankan lagi. Anda, orang Namanya lain pun rawah. salat seperti Anda. Rawah, dari kata rawah. Anak 5 Pergi tahun dengan yang belum rohnya punya sekalian. banyak kepentingan bisa Jangan ikut sampai salat 5 fisiknya waktu. kesana, rohnya di sini. Anda sudah 50 tahun Ya, atau kepentingan sebaliknya. makin banyak, 5 Baik. waktu Rawah, juga. rawah, itu Apa enggak disebut malu di hadapan rawah, Allah rawah. sama salat Pergi, dengan anak perkecil. kecil? Pergi Imam Ahmad di Ya Allah, jalan, tolong kemudian beliau berikan sedang kepadaku, jalan, ya Allah, tiba-tiba mobil. kelihatan oleh tukang roti. Ya Allah. Sedang membuat kamu adonan ya, roti. anak 5 tahun minta Begitu mobil melihat mobilan. orang ini terlihat sama 5 semakin waktu lelah, juga. Kamu dipanggil mobil oleh beliau. beneran pengen 5 waktu Syekh juga. Ta'aluna, kesini silahkan istirahat dulu. Baik, Imam Ahmad kalau istirahat, bicara merebahkan, kualitas, itu kemudian sambil artinya melirik dua. kepada tukang roti ini, Bisa dia terkait setiap dengan membuat adonan kekhusyuan, roti, dia beristighfar kepada atau yang Allah. kedua Astagfirullah. bisa terkait dengan pemaknaan. Astagfirullah. Pada yang khusyuk ini telah kita bahas bagaimana Imam caranya Ahmad khusyuk. paham dengan faedah Pada ini. pemaknaan bisa kita sampaikan beliau di ingin pertemuan mendengar lalu apa yang bagaimana diucapkan cara tukang memahami roti setiap lewat lisan. bacaan dan gerakan Maka salat bertanyalah kepada dari tukang awal roti sampai ini. berakhir. Perhatikan Hanya kalimat persoalannya Ma ada faidatu orang-orang istighfarika ya yang Syekh. mengharapkan lebih dari Syekh. apa yang telah Syekh. tadi diutarakan atau Anda bahkan saya telah perhatikan menunaikan dari yang tadi tadi ketika adonan, belum mendapatkan lakukan limpahan ini, seperti selalu yang istighfar. diharapkan. Apa sih Maka manfaat setelah istighfar itulah itu bagi dihadirkan tuntunan dalam Apa Al-Quran manfaat dan istighfar Sunnah, itu bagi Anda? amalan Perhatikan pelengkap kalimatnya. pasca Wallahi, salat. kata tukang roti. Ini yang telah Wallahi, kita uraikan di tidak mukaddimah pernah pertemuan lalu. saya Apa mengamalkan saja istighfar amalan-amalan dalam setiap itu, pekerjaan jika saya, Anda telah menunaikan kecuali salat semua seperti doa-doa tadi, saya masih dikabulkan ingin oleh Allah lebih Subhanahu mendapatkan wa ta'ala. dari apa yang tadi disebutkan, Kecuali maka 1 apa sampai hari amalan-amalan yang yang harus dilakukan pasca Dan saya salat? mohon kepada Allah. Kita telah turunkan di Imma pertemuan saya lalu, sebelum meninggal, ada atau setidaknya yang saya doakan 6 sebelum sampai dengan meninggal untuk 7 bisa amalan berjumpa dengan saya. yang Apa telah doanya kita itu? rinci dari Saya memohon ayat-ayat kepada Al-Quran Allah dan untuk hadis-hadis berjumpa dengan Nabi Imam Sallallahu Ahmad Alaihi bin Wasallam. Hanbal. Hari ini kita Baik akan itu coba sebelum saya urutkan wafat atau rincian sebelum itu. beliau diwafatkan oleh Allah Kemudian kita Subhanahu wa perdalam ta'ala. maknanya. Kata Imam Jangan-jangan Ahmad, selama ini Allahu Akbar, Anda Allahu melakukan Jadi ini amalan yang membuat itu, saya datang ke tapi sini tidak karena tahu istighfar. esensinya. Apa sesungguhnya fungsi Karena amalan istighfar itu? yang kau lakukan itu yang mendorong saya datang ke Insya Allah sini. seperti saya Itu yang telah menjadikan saya sampaikan, dikeluarkan dari kami telah masjid. coba Itu yang buatkan. mendorong saya kemudian datang ke Tadi tempat pagi ini. coba saya Karena luangkan istighfar yang kau untuk lakukan. menuliskan secara Masya Allah. berurut amalan Jangan yang lakukan itu dimaksud kepada ini telah kami buatkan. Nanti saya coba rapikan dulu sejenak. Ya setelah itu kemudian nanti teman-teman coba sekalian, kami ini banyak berikan manfaatnya. kopiannya atau kami upload Makanya di Quran memaksa akhir kita. media supaya nanti Di pasca setiap sholat Anda jangan bisa tinggalkan mendownload ini, dengan lebih walaupun mudah. sambil jalan nggak Ya, kalau apa-apa. sudah di-download barangkali Anda kan ke memang handphone sudah ada kebutuhan, misalnya Jadi ada bisa keperluan dibuka mendesak setiap berangkat saat kantor. daripada Bukankah main ke kantor TikTok yang mencari tidak ada rezeki? manfaatnya. Bukankah istighfar mempercepat rezeki? Bukankah ke kantor mencari berkah? Bukankah istighfar mempercepat berkah? Jangan Saya coba hilangkan simpulkan istighfar sebentar hanya dengan karena cepat, Anda mesti berangkat cepat-cepat. bahwa setelah Begitu selesai salat yang ditutup dengan salam itu, Assalamualaikum warahmatullahi Anda boleh sambil berdiri sambil jalan. Astagfirullah. Kata Al-Quran, jangan Astagfirullah. terburu-buru untuk Ya, mau kemana? beraktivitas yang lain sebelum Anda menyempurnakan satu amalan yang amalan ini begitu dahsyat dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Amalannya disebut dengan zikir. Jalan. Bilang. Duduk, tenang. Di tulisan kami Di rumah sudah sakit disebutkan boleh, tapi rincian kan tidak amalan harus plus menafikan dengan salat. dalil-dalilnya. Pasca salat sambil berbaring. Ya. Astagfirullah. Saya persingkat. Barangkali dengan sakit itu Allah ingin mengampuni dosa Tema Anda. kita adalah Dan dengan tentang istighfar amalan itu pasca semakin salat. banyak dosa yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Anda sehat, belum mau Di minta ampun. bagian kedua Dikasih ini. sakit, belum istighfar juga. Lantas Anda mesti dikasih apa lagi? Supaya Allah berkenan mengampuni dosa-dosa Anda. Ini tema kita. Kemudian Jadi ini amalan besarnya yang membuat adalah amalan zikir. ini semakin mendesak. Kemudian setelah itu teman-teman sekalian fokus baik-baik. Mohon izin diminta akan ditunaikan Dalilnya dalam di setiap Quran, keadaan karena surah keempat sayangnya Allah An-Nisa, kepada kita, ayat 103. bukan karena dituntutnya kita untuk banyak mengejarkan dan banyak mengucapkan kalimat-kalimat. tema besar kita. Jelas? Nah, فَإِذَا 3 kali ini standar قَضَيْتُمُ biasa. الصَّلَاةَ Barangkali nanti فَاذْكُرُوا ada yang اللَّهَ. akan 30 kali. Fokus. Ada yang mungkin akan 300 Maka jika kali. Anda Kenapa? telah Karena tuntas merasa dosanya mengerjakan semakin banyak salat, pernah dikerjakan. segeralah berzikir Di 3 kepada kali ini Allah latihan. Subhanahu wa taala. 1 kali disebut Ingat, belum amalan ingat dosa, pasca salat wajar. yang 2 kali diutamakan disebut apa? belum ingat dosa, agak Zikir. wajar. 3 kali disebut belum ingat Saya mau juga. tunjukkan pada ada yang Anda salah dalam dirinya. satu hal yang Saya sangat bacakan mendesak. sekali, Anda belum ingat, Kenapa wajar. amalan ini Saya bacakan begitu 2 sangat kali, Anda belum ditekankan oleh ingat, Al-Quran? agak wajar. 3 kali saya Bahkan sebutkan, saking masih belum ditekankannya, ingat kata juga. Allah, Anda perhatikan yang keliru di kalimatnya. dalamnya. Qiyaman,
Makanya kalimat Baik itu tiga ini sambil jangan berdiri, diartikan 3 kali dalam pengertian Wa'udan. 3 kali tekstual, bukan. Ataupun Ini Anda punya standar untuk mengingatkan. kesempatan lebih lenggang Kalau Anda duduk. ingin lebih daripada itu silakan. Wa'adan Kalau merasa ada junubikum. banyak harus diampuni Atau oleh Allah bahkan Subhanahu wa dalam ta'ala. keadaan Anda Ingat, sedang mata payah itu belum untuk keberkahan. duduk Lisan atau ada bahkan berkahnya. berdiri, Tangan ada boleh berkahnya sambil sambil berjung berbaring. kaki.
Perhatikan, Kalau sudah saking seperti pentingnya itu, wah, amalan enak. zikir ini, Jalan itu kemanapun hamba Allah Al-Quran Anda. seakan Ya, wa ibadur menghadirkan rahmanil ladzina semua yamshuna 'alal situasi ardi untuk hauna. menggunakan Quran surah amalan 25 ini. ayat 63. Ya. Hamba Allah itu kalau jalan Bukan kemanapun tidak ingin jalannya tenang. menoleransi, Wa tapi idza ada khatabahumul sesuatu yang jahiluna penting qalu di sini. salama. Bahkan Saking diprovokasi pentingnya oleh orang seakan-akan lain, kalau dalam tenang bahasa aja, yang lain, salama. tolong jangan Tenang, tinggalkan salama, ini. Salama. Ya. Karena itu, Kalau Anda memang orang-orang buru-buru, yang seringkali istighfar harus kepada langsung Allah, bangkit pasca mendapatkan sholat. semua anugerah tadi. Ada yang bahkan setelah salam subuh, Maka dia Assalamualaikum, mendapatkan Assalamualaikum. apa tadi di Saya antaranya? harus kejar ke tempat pekerjaan, langsung Berkah. mau berangkat. Nah, terburu-burunya Anda untuk Kemuliaan. mengejar pekerjaan itu tidak menghalangi Anda untuk berpikir. Kalau Apalagi bisa di sambil antaranya? jalan pun zikir aja. Ya, Ayo, lakukan. Tadi himpunan-himpunan tadi disebut Kerjakan dengan amalannya. salam namanya. Ya. Kalau Anda Keberkahan, senggang, ketenangan, duduk dengan kenyamanan, tenang. macam-macam Lakukan. salam namanya. Kalau amalan Bahasa ini singkatnya. tidak penting, Tidak pakai din, mustahil Anda din salam. diminta untuk mengerjakannya, sekalipun dalam pekerjaan yang sifatnya Sana. darurat Anda mesti lakukan. Nah. Belum Paham selesai sini? ini? Baik. Siapa yang punya nanti salam kita ini? akan lihat apa rahasianya Siapa yang punya? amalan ini. Yang zikir punya tadi ini. semua anugerah tadi siapa? Kemudian kita nanti akan Allah. urutkan seperti pertemuan Masya lalu telah Allah. saya turunkan Dari beberapa mana semua kemuliaan ini? bagian-bagiannya. Nanti kita akan Dari gali Allah. apa Baik. esensi Teman-teman sekalian, dan rahasia siapa yang di balik menurunkan keberkahan? kalimat-kalimat zikir yang kita Allah. sampaikan itu. Baik. Siapa yang Baik. punya kemuliaan? Saya percepat zikir Allah. seperti Baik. Kalau pertemuan Anda lalu mau mintakan semua itu adalah setelah setiap tadi istighfar aktivitas semuanya yang mampu dimintakan mengingatkan dengan baik. dan Anda akui semua dari mendekatkan kita Allah, dengan katakan Allah Allahumma. Subhanahu wa taala. Siapa Jadi yang ada punya dua tadi nih. salam? Allah. Satu Antas ingat. salam. Dari mana semua ini? Kedua dekat. Allah wa minkas salam. Awas, Baik. ini selalu Siapa yang punya menyatu keberkahan? terkait berkelindan, Allah tidak akan tabarakta. pernah berpisah. Siapa yang punya kemuliaan? Allah. Ya, Orang Dzal yang Jalali wal ingat Ikram. Allah pasti Karena memiliki itu di kedekatan hadis dengan ini, Allah. Muslim nomor hadis 591 kalimat Jadi kalau istighfar cuma yang 3 ingat kali tidak membuat disambungkan dia dengan dekat, kalimat ini Allahumma bermasalah. antas salam wa minkas salam. Ketika Tabarakta seseorang ya Dzal ingat Jalali pada wal Allah, Ikram. hubungannya menjadi Bahkan dekat ada yang dengan menyambungkan Allah. langsung Ketika dengan doa. menjadi dekat, maka Supaya dia akan sekarang- dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus minta kemuliaan. Dipelihara dari Allahumma antas maksiat salam dan wa segala minkas yang salam menyulitkan wa dia dalam ilaika ya'udu kehidupannya. salam. Hayyina rabbana Makanya bisalam mustahil wa adkhilna ada orang jannata dar berzikir salam. tapi berbuat Tabarakta maksiat ya Dzal kepada Jalali Allah. wal Ikram. Semua doa Apa tadi nih? adalah menghimpun Mereknya kalimat-kalimat yang jangan enam itu tadi. bir. Jadi bukan pakai berarti bismillah menambah dulu lah, bacaan. mungkin berkurang Dia dosanya dikit. menyandingkan Nggak zikir dari bisa. Nabi dengan doa-doa kepada Jadi tidak Allah, akan mengambil bersanding keumuman taat hadis. dengan maksiat. Anda Kalau ingat Anda ingin Allah, ambil yang mustahil paling berbuat pendek maksiat. standar, boleh. Ya, Istighfar, maaf, istighfar, seorang istighfar. karyawan Akui yang dari ingat mana Allah semua tidak itu? akan bermaksiat Allahumma dalam antas salam. pekerjaannya. Ya Allah. Seorang Hamba yakin ibu dengan istri istighfar yang ini ingat semua Allah tidak kemuliaan akan bermaksiat dalam hanya rumah milikmu. tangganya. Wa Seorang minkas anak salam. yang ingat Semua Allah tidak darimu, akan ya pernah Allah. bermaksiat dalam Tabarakta ya Dzal Jalali kehidupannya. wal Ikram. Terima Maka kasih dari Allah, Engkau itu, pemilik segala nanti keberkahan. kita akan lihat Engkau pemilik puncak segala zikir, kemuliaan. Mohon apakah berikan hanya semua dalam itu kepada pasca hamba, sholat ya saja Allah, untuk atau dalam mendapatkan aktivitas kemudahan yang hidup lainnya. dunia akhirat. Maka yang pertama, ini akan Kalau ingin membantu langsung mengingatkan minta, dia maka kepada ulama Allah. kemudian merumuskan Yang kedua, membuat kalimatnya, hubungannya dekat disampaikan dengan kepada Allah kita. Subhanahu wa Dan taala. ulama pewaris Nabi. Nah, amalan ini Di hadis ada Ibnu Majah nomor hadis setidaknya 633 dari amalan. Abu Darda Hari radhiyallahu ini saya ta'ala janjikan anhu. untuk Wa innal mengurutkan amalan-amalan ini. warathatul Saya ingin anbiya. tes dulu apakah Para Bapak ulama Ibu itu masih pewaris ingat atau Nabi. tidak. Pewaris Satu para apa? Nabi. Maka mereka mengatakan kalau ingin langsung minta semua kemuliaan Istighfar. tadi, silahkan bacakan Allahumma antas salam Istighfar. sekaligus Saya dengan tuliskan doanya. satu. Allahumma antas salam Istighfar. wa minkas salam wa ilaika ya'udu salam. Apa dalilnya? Hayyina rabbana bis salam wa adkhilnal jannata daras salam. Jannah yang tadi. Ya. Cepat saja, kalau tidak tahu katakan apa? Kalau ingin singkat, Allahu kembalikan ke a'lam. asal mula Baik, tekstual masih tadi. ingat? Allahumma Saya sebutkan antas kemarin salam, hadis wa Nabi minkas dari salam, riwayat Muslim tabarakta ya Dzal Jalali wal 591. Masih ingat? Paham sampai sini? Baik. Ini Itulah ada istighfar. kenapa Anda mesti baca kalimat Baik. ini. Yang kedua apa? Bukan kalimat formalitas. Allahu a'lam. Enggak ada, Bu. Allahu a'lam. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullah. Astagfirullah. Allahu a'lam. Kenapa baca Allahu itu? a'lam. Enggak ada. Bukan. Bukan Baik. karena sunnah, bukan karena yang lain. Baik, kita lihat ini itu memang sunnah, istighfar tapi atau masuk sunnah kepada itu kalimat diminta untuk thayyibah difahami dan dari Al-Quran diamalkan untuk surah keempat mendapatkan ayat curahan ini 103 semua. kan? Kemudian yang kedua Wallahu ta'ala bisa a'lam juga bissawab. bacaan Al-Quran, Jelas? bacaan Al-Quran. Itulah kenapa para ulama membimbing kita untuk membaca Baik, doa Quran ini. surah ke-15 Nabi sampai dalilnya ayat mencontohkan ke-9. dengan tegas Ya dan inna Al-Quran nahnu sampai nazzalna menguatkan jangan dzikra. sampai Kami telah ditinggalkan turunkan Al-Quran kalimat-kalimat sebagai ini, zikir. sekalipun Jadi Anda kalau mesti Anda baca terburu-buru Al-Quran, dalam mengerjakan itu Anda aktivitas sedang berzikir. kehidupan. Itu barangkali Kemudian bisa juga bagian hafalan amal yang Al-Quran. pertama yang bisa kita lakukan. Anda Baik, menghafal paham sampai misalnya. sini? Jelas? Baik, kalau paham dan jelas, boleh saya tambah satu amalan lagi? Bisa Anda tidak Boleh, membaca, ya? Baik. tapi selesai Tidak. sholat Anda membacakan ayat-ayat Oh, boleh. Quran Baik, sebagai baik. hafalan. Ada ayat kursi Tidak dilarang misalnya, maksudnya, ya? ada 3 surah yang terakhir, Baik. ada kemudian Dua. ayat pertama sampai 5 misalnya, Dua, Al-Baqarah, cepat. ya ada ayat-ayat yang lainnya, hafalan misalnya. Begitu Anda bacakan, Anda sedang berzikir. Dalilnya Quran surah ke-54, ayat 17, ayat ke-22, ayat 32, ayat ke-40. Ketika Allah menyebut para penghafal Quran, menyebutnya dengan proses berzikir. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri. Kami Adalah telah membaca mudahkan kalimat Al-Quran thayyibah. sebagai zikir. Kalimat Ya, thayyibah. hafalan di sini zikir. Untuk dihafal, untuk
berzikir.
Jadi kalau Anda pasca salat kemudian membaca ayat-ayat Quran dalam hafalan bukan menggunakan mushaf, maka Anda sedang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan nilainya 4 kali lebih banyak dibandingkan dengan yang membaca. Hadis 593. Ya. Nah. Anda boleh mencatat sendiri, tidak ada masalah. Nanti jangan khawatir kalau kurang pun akan ketinggalan. Saya tadi katakan saya sudah rangkum di sini. Doa. Ya, tapi nanti uraian juga sebagai jelasnya zikir. itu yang saya terangkan di sini. Ya. Quran surah ke-7 misal dalilnya ayat 205. Apa itu kalimat thayyibah? Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dunal jahri minal qaul. Ketika Allah meminta kita berdoa, kalimat doanya dalam bahasa perintah menggunakan kata zikir. Wadhkur rabbaka. Ayo minta berdoa, sebut zikir kepada Rabbmu dalam dirimu dengan perasaan penuh harap, penuh ketawaduan. Minta kepada Allah. Menunjukkan di ketika Anda diminta untuk memohon berdoa kepada Allah, kalimat doa itu menggunakan zikir. Jadi ketika Anda sedang berdoa, Anda sedang berzikir. Bukankah saat berdoa Anda ingat kepada Allah? Keesaan, bukankah saat berdoa keadaan Anda menjadi lebih dekat dengan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Nanti kita akan lihat doa apa yang biasa dibaca Nabi pasca salat dan seperti apa cara memohonnya. Ada rahasianya. Anda tidak menggunakan ini sangat disayangkan. Anda kehilangan momentum, dipercepat untuk memudahkan seluruh proses kehidupan Anda. 5, masih ingat? Salat sudah? Salat. Baik, apa di antara ada lagi bacaan amalan? Pasca salat ada salat. Begitu selesai assalamualaikum, assalamualaikum. Kapan kemudian ini kita mesti tunaikan salat yang ini? Dan ada rahasianya juga. Bahkan salat yang ini boleh jadi akan memberikan syafaat dengan izin Allah dan digabungkan nanti dengan nomor hadis hadis yang dirasakan kurang amalnya. Di antaranya karena ketika amalan fardu tidak bisa menolong Anda dari proyek akhirat yang telah Anda cita-citakan untuk masuk surga itu, maka yang akan dicari pertama kali di antaranya adalah amalan yang ini. Maka Anda ketinggalan dari itu yang bisa membuat situasi tegang saat di akhirat. Hati-hati. Anda ketinggalan handphone, perasaan luar biasa sedihnya. Balik lagi ke Andur, dicari-cari lewat CCTV. Tapi Anda ketinggalan yang sunnah, kenapa tidak Anda buru kemudian? Tadi nggak salat sunnah, saya sebutkan asal hadisnya dulu. Masya Allah, belum tentu besok dia hidup. Dalil Quran surah ke-20 ayat ke-14. Ya, kalau nanti ingin digabung dengan hadis yang lain banyak. Ada yang yuhyi wa yumiit, ada wa huwa ala kulli syai'in qadir. Saya Allah. Setelah itu tidak ada Tuhan yang layak disembah kecuali saya. Dan seterusnya itu bagaimana cara nyembahnya? Tunaikan salat sebagai zikir. Kita ambil yang standar dulu yang ini. 6. Memperbanyak menyebut Allah. Sudah? Menyebut nama Allah. La ilaha illallah wahdahu la syarika dengan al-asmaul lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Baik, saya ambil yang standar dulu. Yang lainnya nanti sudah saya turunkan. Dalilnya Quran surah kedua, ada yang pakai yuhyi wa yumiit, ada yang pakai doa-doa tambahan lain. Itu tidak ada masalah. Jadi ambil yang standar dulu. Ayo cepat sebut nama saya, maka aku pun akan mengingatmu. La ilaha illallah aku menyebut di orang yang selalu ingat Allah, nanti Allah akan ingat pada dia. Nanti saya kasih tahu rahasia yang paling besar. Bahkan ada orang yang saat membutuhkan dalam persoalan kehidupan kepada Allah sebelum dia minta, karena Allah telah mengingatnya, Allah ringankan aktivitas kehidupan dunia. Ketika Nabi Musa alaihissalam diminta berzikir kepada Allah, jadi kayaknya nggak kelihatan punya masalah, cuma setiap akan mengalami masalah diringankan oleh Allah sehingga seakan-akan nggak punya masalah. Nanti ini akan sangat menentukan bagian yang ke-6 ini, apakah hidup kita akan semakin mudah atau mendapati kesulitan yang berliku. Tidak ada sebut Tuhan nama selain saya. Ya, bagaimana cara menyebutnya? Kita ganti bisa langsung disebut nama Allah langsung, kalimatnya la bisa disebut dengan Asmaul Husna. Di mana dalilnya? Tidak ada Tuhan selain 17 nanti dari ayat 110 sampai 111-nya. Di ayat 111 tegas dikatakan Qulidullaha. Ayo sebut Allah, panggil, katakan Allah. Wa aqimis salata lidzikri, tunaikan salat sebagai zikir kepada saya. Zikir. Maka ketika Allah menutup ayat dengan kalimat zikir, memintanya, Anda boleh memanggil dengan nama yang terbaik sesuai dengan kebutuhan Anda. Nanti saya kisahkan, ada orang baru selesai salat, kemudian menyebut nama ini, dan ucapan ini bukan kalimat lisan saja, tapi ketika dia selesai kata Nabi, mampu mengingatkan Anda dengan Allah dan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jika engkau melakukannya, maka engkau telah memanggil Allah yang dengan panggilan itu jika meminta akan segera diberikan. Jika berdoa akan tidak disebutkan nama Allah. Rahasianya luar biasa. Saya ulang, tidak disebutkan nama Allah. Baik dalam Al-Quran, hadisnya sahih, ataupun dalam hadis, kecuali menunjuk pada beberapa makna yang ditempatkan utama. oleh Sayyid Qutb di dalam satu kitabnya Al-Aqaid Al-Islamiyah, menunjuk pada pengesaan akidah. Ketika membahas tentang asma wa sifat nama-nama Allah Subhanahu wa taala, hadis ini dimasukkan pada hadis dalam bahasa Quran disebut dengan amalan pasca salat. Ketujuh bagian terakhir. Ini konsekuensi dari kalimat ini adalah yang terakhir ini, jika Anda sudah menjadikan Allah hanya yang satu, maka tidak boleh ada terfikirkan
atau Zikir bahkan paripurna. tersikapi dengan tindakan yang mengarahkan Ini yang bahwa zikir Anda paripurna. mohon maaf mengakui atau bahkan misalnya memikirkan Tuhan-Tuhan saya lain ketik selain kasih Allah gadis. Subhanahu wa taala. Ini amalan Bahkan pasca sekedar salat. berucap. Sudah mengatakan la Disebut ilaha dengan zikir, illallah, berarti semua bukan jiwa amalan raga biasa, kita dari ujung tapi kepala sampai semua ujung amalan kaki hanya ini kepada akan Allah dibawa saja. kepada seluruh aktivitas Pengertian harian paling ini. singkatnya hanya Bukankah Allah pasca Tuhan salat ada yang yang jalan, dipertuhankan, tidak pasca ada yang salat lain. ada yang kerja, pasca Jikalau salat ada ada yang yang mengatakan makan, ada pasca Tuhan salat selain bahkan Allah, ada yang masak, ya ada pasca yang salat ada diyakini selain bicara, Allah, maka padahal orang dia yang mengakui la pasca ilaha salat illallah zikirnya misalnya, itu benar maka latihan zikirnya, kalimat la ilaha maka illallahnya makannya punya adalah persoalan makan dalam dengan diri. berzikir kepada Allah. Ada yang salah dengan bicaranya kalimat itu. zikir kepada Nah, Allah. kalimat ini disebut oleh Jalannya Al-Quran zikir dengan kepada nama Allah ahad. Subhanahu wa Makanya taala. ketika Nanti saya memperkenalkan turunkan nama ayat-ayat Allah disebutkan bagaimana ahadnya. orang berjalan Ketika sambil bertanya zikir. orang-orang Bagaimana kafir orang pada kemudian saat makan itu, zikir. siapa Rabb yang Bagaimana orang dimaksud? bicara zikir. Kamu hanya mengatakan Jangan-jangan Tuhanmu Rabb, selama Rabb, ini Rabb. kita Karena hidup ketika ditanya 24 siapa jam, Tuhanmu, tapi aktivitas Qul a'udzu kita birabbil falaq, tidak dalam Rabb. rangka zikir Siapa kepada Allah Tuhanmu? Subhanahu Qul wa a'udzu ta'ala. birabbin nas, Rabb. Kata orang Dalil Quraisy, Quran, kalau surah cuma ketiga Rabb, kami Ali juga Imran, punya Rabb. ayat Namanya Lat, 190 Uzza dan sebagainya. sampai Siapa Rabb kamu? 191. Turunlah surah Al-Ikhlas itu. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa Katakan ikhtilafil Muhammad laili yang wan disebut nahari Rabb la itu ayatin huwa liulil Allah. Siapa ulul Ketika albab menyebutkan itu? Allah, Ayat selanjutnya turun ininya. alladzina yadhkuruna Kalau sudah Allah. Anda katakan Mereka mantap itu Allah, orang-orang yang ahad, senantiasa tidak ada yang zikir lain. pada Allah Subhanahu wa Makanya taala. kata Allah, Qiyaman satu-satunya dalam keadaan dia kata yang berdiri hanya ditujukan wa pada Tuhan qu'udan yang hak. ataupun dia duduk wa ala junubihim silakan cek atau bahkan dari sedang namanya. tidurnya. Saya pernah turunkan di Tidurnya sini. disebut sebagai Dari zikir, namanya berdirinya tidak disebut akan sebagai pernah zikir, bisa disaingi duduknya oleh disebut sebagai nama-nama zikir lain yang dan ahli zikir ini adalah orang-orang yang akan Setiap Anda dimuliakan hilangkan bahkan huruf oleh Allah dalam ketika kalimat kembali ini ke akhirat akan nanti menunjuk dan pada zat yang sama, dipuji yang oleh Allah ahad. Subhanahu Ahad wa taala. satu-satunya tidak ada yang Baik. lain. Tidak cukup dengan amin. Kita Boleh mulai dulu menghapus. pembahasannya. Baik, dari semua Masya Allah, ini dikembalikan pada tempatnya. bagaimana kita Alhamdulillah. mengurutkan amalan ini pasca salat? Biasa, ya. Itu yang coba kita mulai dalam kesempatan Semoga kali ini. Allah mengampuni dosa kita semua. Bapak dan Ibu, teman-teman sekalian, Baik. sesungguhnya tidak Saya ada dekatkan ke saya aja ya sini. urutan spesifik Allah tentang khususnya Masya Allah. 6 amalan Lihat yang sini. telah kami Ahad. sebutkan di awal. Sifat ketuhanannya. 1 sampai 6. Saya Mulai buang istighfar hamzah wasalnya sampai begini. dengan memperbanyak menyebut nama Allah atau Lillahi ma fis al-asmaul husna. samawati wa ma fil ard. Hadisnya Begitu saya bertebaran. hilangkan satu hurufnya masih Tidak ada menunjuk pada urutan zat yang spesifik. sama. Allah. Tapi ada di Saya buang antaranya lam yang pertama sering satu, diamalkan oleh Nabi. otomatis tasdidnya ikut hilang. Ini Pecah. yang agak sering dimulai dari Lahu ini, mulkus dari ini, dari ini, samawati wal dari ard. ini. Masih menunjuk Anda pada zat memulai yang dari sama. sisi manapun tidak Saya ada hapus masalah. lagi lamnya. Tapi kalau memulai dari Baca. yang ini, nampaknya dipandang Hu. oleh para Hu ulama ini itu yang paling singkatan utama. dari huwa. Jelas ya? Kalau Anda baca Misal, pasca huwa salat dalam Anda ingin bahasa langsung Arab, menyebut jadi nama Anda Allah baca misalnya. huwa misalnya. Ya Allah, ya Kemudian Rahman, Anda ya berhenti Allah, di ya kalimat Al-Fattah, ini ya wa Allah, ya qawwanya Malik, nggak boleh. muncul. Contoh, Anda pasca Anda salat baca ingin ayat langsung kursi ngaji, Al-Baqarah boleh. 255. Anda pasca salat Allahu la misalnya ilaha ingin illa melakukan amalan yang huwal lain, doa, hayyul boleh. qayyum. Anda mau berhenti Tapi di di antara huwa, sekian yang maka Anda terurut bacakan ini, mana yang Allahu sering la dikerjakan ilaha Nabi illa dan itu hu. barangkali pengantar yang paling Hu. utama. Paham? Jelas sampai sini? Belum saya Apa terangkan artinya yang hu? paling jelas ya. Huwa. Belum. Siapa Belum. huwa itu? Balik. Kalau sudah Qul jelas ya huwa sudah, saya pulang. Allahu ahad. Ya. Kenapa hari ini? Kalau Anda tanya, hu itu apa? Baik. Huwa. Istighfar Siapa ya, huwa ini? istighfar. Balikan. Qul al-ikhlas. Huwa. Ya. Katakan Karena yang itu kita dimaksud mulai huwa dengan itu istighfar. Allah ahad. Hapus semua hurufnya. Astagfirullah, hari ini masih ngapus juga. Astagfirullah. Baca. Ya sudahlah. Tidak ada bahasa Arabnya ghaib. Ghaib itu tidak Satu, kelihatan. urutan pertama, Maka sifat Allah disebut dengan disebutkan ghaib. dalam hadis Al-Baqarah riwayat dalilnya ayat Muslim, ketiga. nomor hadis Alladzina yu'minuna bil 591. ghaib. Ini Perhatikan, amalan pertama, semua dalilnya sifat di yang hadis menunjuk Muslim. kepada Allah. Kalau nama ini Nomor bukan nama hadis yang dikehendaki oleh Tuhan yang hak, 591. mustahil punya sifat seperti ini. Perbedaan dengan manusia Adalah banyak. Rasulullah Jadi kalau Anda SAW menemukan bima ma'na, kata-kata kalimat-kalimat begitu selesai yang beliau dipertuhankan tidak menunaikan sama dengan salatnya, yang ini, teman-teman, kemudian maka dia dia bukan beristighfar Tuhan yang kepada hak. Allah Subhanahu wa taala. Misal, ayo Perhatikan bandingkan dengan kalimatnya, kreasi manusia. Astaghfirullah, Nama saya disebutkan oleh bapak dan ibu saya. Astaghfirullah. Disebut Ini yang dengan paling pendek. Adi, Adi. Awas hati-hati kalau membaca memahami hadis, Hapus hurufnya mesti satu. sempurna Yo. membaca dan memahaminya. Jangan baca satu hadis langsung Di. disimpulkan. menunjuk Ingat, menunjuk pada pada saya? itu adalah Belum tentu saya dokternya. lewat ada panggil di, Para periwayat belum itu tentu saya adalah nengok. apotekernya atau Mungkin yang bagian nengok obatnya. Dedi, Kalau Anda yang ingin nengok tahu cara Andi, meramu obat, yang maka nengok datang kepada Edi, dokter. banyak. Tapi kalau Anda ingin tahu Anda cara misalnya mencari-cari hilangkan lagi obat, satu huruf, tanyakan apa? kepada tukang obat. Saya makin gak Para enak. periwayat yang Iya. menyampaikan hadis dan semacamnya, itu umumnya tidak menafsirkan hadisnya. Silakan Hanya lihat, menyampaikan, dihapus. Nabi pernah Orangnya mengatakan nggak ada. ini, Selesai. ini, dan Karena ini. ketika nama Anda Maka dihapus di dimunculkanlah kantor, Anda sudah kemudian tidak bekerja di disaring situ itu lagi. semua oleh para Ketika ulama nama Anda hadis, dihapus dalam arus dimasukkan kehidupan ke dalam dunia, kitab-kitab artinya Anda sudah hadis. masuk ke liang lahat. Diberi nama dengan nama-nama yang berbeda. Persoalannya, berarti Ada kalau ada al-jami',
sama yang kalau dipertuhankan, menghimpun dihapus materi-materi setiap umum hurufnya, tidak menunjuk dari mulai pada zat yang persoalan sama, iman, itu menunjukkan menuntut dia bukan ilmu, Tuhan yang ada hak. persoalan bisnis kitabut tijarah, Itu ada persoalan di antara pemerintahan argumentasi kitabut tauhid imarah, dari dan pembahasan seterusnya, tentang seterusnya, akidah seterusnya. uluhiyah, tauhid Kalau Anda uluhiyah. mencari tentang Sederhana, hadis-hadis tapi dalam terkait dengan maknanya. fikih, Silahkan cari cek dengan kitab-kitab nama yang namanya dipertuhankan. Sunan.
Sunan perlu di Abu sini. Daud, Ya, Sunan jika dialog misalnya An-Nasai, turunkan, Sunan nama-nama yang Ad-Darimi, dipertuhankan. ya dan Turunkan, seterusnya. hapus setiap Itu adalah hurufnya. kitab Maka hadis Anda akan temukan yang perbedaan awal di dalamnya. mulanya diawali Karya dengan manusia pembahasan beda fikih. dengan penciptaan Kitab Allah Subhanahu wa taala, dan dalil-dalil nama manusia tentang beda persoalan dengan taharah. penamaan yang melekat pada Air Allah terbagi Subhanahu wa berapa? taala. Jelas Kemudian di sini? bagaimana hadis Maka tentang dari itu salat kalau dan sudah seterusnya. yakin, Itu kenapa Anda namanya masih mempertuhankan sunan. yang lain? Kalau Anda mencari, Ketika Allah kemudian mengatakan, ya Allah, saya mau urutan saya mau perawinya. ya Allah. Cari Sudah namanya menuhankan musnad. Anda. Maka jangan aku Abu itu yang Bakar lain. meriwayatkan berapa Bagaimana hadis? caranya? Sayyidah Maka Aisyah berapa fa'budni. hadis? Buktikan Sehingga dengan itu lewat hadis-hadis itu penyembahan, saya ingin ibadah. seperti mereka. Karena hadis yang diriwayatkan oleh orang-orang tertentu nama Allah menunjukkan itu banyak melekat makna. Yang aktivitasnya. kedua, Kalau ibu ingin tahu misalnya di perempuan kalau sudah terbaik, mengatakan la ibu ilaha rumah tangga illallah, yang nabawi, artinya Anda yang sanggup Qur'ani, membuktikan keyakinan hadis-hadis dengan penyembahan pada perempuan Allah. yang pernah meriwayatkan Bagaimana dari Nabi. caranya? Ibadah. Siapa di antara mereka yang Makanya paling setelah utama kalimat istilah syahadat Nabi muncul, kemudian turunan Di situ ibadah. ibu akan temukan bagaimana jadi Setelah orang asyhadu an la perempuan ilaha terbaik. illallah wa Seorang asyhadu anak, anna Muhammadar seorang istri, Rasulullah. seorang Apa ibu, bahkan setelahnya? seorang nenek sekalipun. Salat. Kemudian Anda misalnya ingin cari anak misalnya sholat ibadah? anak-anak saya bagaimana supaya tumbuh dewasanya Bukankah sholat bagus. ibadah? Cari hadis yang Makanya Nabi diriwayatkan Musa oleh diminta anak-anak. salat. Lihat Ada kalimatnya. Ibnu Abbas di situ. Quran surah 20 Ada Ibnu ayat Umar di ke-14. situ. Ibnu Abbas saja ada Innani 2000 ana hadis. Allah. Kitab La terkait itu ilaha disebut illa dengan ana musnad kata namanya. Allah. Di antara yang Sembah concern saya. pada bidang ini namanya Gimana Imam ya Allah? Ahmad. Wa Ya, aqimis Ahmad bin Hanbal. salata li dzikri. Mengarang namanya Salat. Musnad Salat. Ahmad bin Hanbal. Salat. Yang keempat ada Anda Mu'jam. bertanya, ya Allah, Jika saya Anda ingin menyembah mencari Engkau dengan lebih urutan-urutan lengkap bagaimana hadis caranya? sesuai Maka dengan Allah turunkan alfabetisnya. tata cara Ya, mendekat disebut kepadanya. di antaranya ada Bingkai Mu'jam disebut dengan At-Tabrani. Islam. Nah, Bingkai itu dalam kembali ke bahasa sini. Al-Quran disebut dengan din. Turun Quran surah ketiga ayat ke-19. Tertuang dalam kitab-kitab Inna hadis, dina di antaranya Sahih indallahil Muslim nomor hadis 591. Din. Hadis-hadis ada yang menyampaikan dengan singkat astagfirullah. Maka turunan setelah Astagfirullah. turunan setelah 3 kali syahadat dalam kemudian Islam, disebutkan. semuanya ibadah. Setelah syahadat Jadi ini yang paling itu singkat. salat. Setelah salat itu Istighfar. zakat. Setelah Kalimatnya, zakat itu puasa. Setelah Astagfirullah. puasa haji. Bukankah semuanya ibadah? Astagfirullah. Nah, jadi kalau ada yang mengatakan Tuhan Berapa kali? Allah, tapi tidak mau sholat, 3 kali. berarti ada yang salah dalam la ilaha Perhatikan, illallah. ini riwayat pertama. Makanya setiap Kalau panggilan Anda sholat menggunakan melekatkan yang ini, la ilaha boleh. illallah. Bahkan ditutup Tapi cara awal dengan memahaminya, akhir. ini yang paling Diperkenalkan Allah singkat, dulu. paling Allahu pendek. Akbar, Allahu Akbar. Jadi kalau sedang buru-buru misalnya, la ilaha ya, illallah. Anda ingin buru-buru Ujungnya, setelah selesai la itu ilaha sambil jalan illallah. misalnya, ingin Ingatkan. dipercepat bacaannya, Kamu benar nggak la silakan ilaha pilih yang ini yang illallahnya? singkat. Ayo salat, Astagfirullah. buktikan. Astagfirullah. Jadi kalau orang Astagfirullah. dipanggil Allah, diingatkan la ilaha illallah, Kalau agak nggak mau mengganggu, salat, silakan tambahkan ada dengan yang lebih salah luas. dengan kalimat. Astagfirullahalazim. Allahu Akbar, Astagfirullahalazim. Allahu Akbar. Astagfirullahalazim. Ya tahu. Lebih senggang lagi. Astagfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astagfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa Yang paling atubu bahaya ilaih. itu adalah Baik. ketika Jadi, Allah mengatakan kalau Anda din menemukan itu cuma riwayat satu yang cara ini ibadah diulang kepada sampai saya. 3 Cuma kali, satu. ini yang Namanya dimaksud Islam, riwayat yang sembah paling saya. standar. Lantas Anda Jelas mengatakan ya? semua agama Standar. sama. Ini Caranya beda, standarnya, cuma menuju Tuhan yang ucapkan sama. ini Itu lebih fatal astagfirullah, lagi. astagfirullah, Lebih fatal lagi. astagfirullah, Karena 3 menunjukkan kali. dia tidak amalan paham pertama. dengan kalimat la ilaha illallah. Hadisnya belum selesai. Nah, karena itu, mohon izin ya, mohon maaf. Mohon Kalau maaf. selesai salat, assalamualaikum. Ketika Anda sudah istighfar mengatakan assalamualaikum ini la warahmatullah. ilaha illallah Duduk wahdahu sebentar, la syarika tahan lah. dulu. Teruskan. Apa yang diucapkan? Begitu Anda mengatakan kalimat ini la Astagfirullah. ilaha illallah, Astagfirullah. coba dicek dulu Astagfirullah. apakah Selesai? benar selama ini la ilaha Baik. illallah. Tahan. Lihat baik-baik, perhatikan sini. Cek apakah benar selama Ini ini la disebut ilaha amalan apa illallah. tadi? Betul enggak? Ya. Betul enggak memprioritaskan ibadah? Karena kita Jangan-jangan sedang selama membahas ini la tentang ilaha zikir. illallah, tapi begitu ada Baik, misalnya sekarang yang kedua, bola masih ingat? didahulukan. Tadi kalau seorang sedang La berzikir, ilaha maka illallah, konsekuensinya dia belanja akan dahulukan. apa terhadap Ibu Allah? udah pulang dari sini. Ingat. Mampir Yang ibu kedua, ke Pondok Indah dekat. misalnya. Pertanyaan Belanja. saya, apakah setiap Begitu sedang orang yang mengucapkan astagfirullah Masya jadi Allah, ingat tiba-tiba kepada Allah? adzan berbunyi Allahu Akbar, Allahu Itu masalahnya. Akbar. Banyak orang Ada pasca musola di sholat bawahnya. mengatakan astagfirullah, Ibu sholat tapi dulu, kalimat itu atau tidak teruskan mengingatkan nawar? dia dengan Allah. Ayo. Itu masalah utamanya. Oh. Berarti la ilaha illallahnya bermasalah di situ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Baru wabarakatuh. tahu, alhamdulillah. Astagfirullah. Astagfirullah. Selalu Halo? ada alasan, nggak apa-apa ya, nggak apa-apa. Ya. Anda salam langsung ngecek Seperti status. itulah gitu diciptakan. Lisan Anda astagfirullah, Baik. tapi Nah, sekarang tangan ibu sudah Anda tahu. megang handphone. Pulang dari sini Pikiran sudah tahu ke Anda Pondok Indah. melihat status. Nawar. Sedang Sebagian nawar, orang ada bahkan tadi merespon panggilan urusan Allahu dunia. Akbar, Bagaimana Allahu istighfar Akbar. bisa Teruskan berkorelasi nawar, dengan sholat itu dulu. semua? Masya Allah. Itu masalah Sholat. utamanya. Begitu ibu mau sholat, tiba-tiba Jadi, keluar semua suara di kalimat pengeras ini ketika suara. diucapkan Diskon naik bingkainya adalah 95%, zikir. 95%. Mampukah Anda mengucapkan istighfar Pertanyaan ini saya, Ibu teruskan. yang langsung mengingatkan Anda dengan Ah. Allah Subhanahu wa taala. Ini poin besarnya. Oh, masa. Tahan. Saya berikan rahasia Bisa besar dulu aja di kalau sini. di Kenapa masjid. Anda mesti mengucapkan kalimat ini? Buka Al-Quran surah ke-71. Insya Allah ya. Insya Surah Allah. apa itu? Oh, Insya Allah istiqamah. surah apa? Paham? Nuh. Nah, barangkali coba dicek teman-teman Al-Ma'arij. sekalian. Yang belum ada Al-Ma'arij 70. keberkahan di rumah itu mungkin ini. Anda terlampau banyak
merespon Ayat dunia. 10. Malam-malam ada panggilan tahajud. Kalau mau dari ayat dibangunkan, 9-nya. bahkan diutus nyamuk yang kecil Sampai dengan membangunkan Anda. 13. Dasar Kemudian saya nyamuk. kotaki ayat Dasar. 10-nya. Nih, 10-nya saya Nyamuk, kotaki kalau di saya sini. bisa ngomong tahajud kamu itu. Ini yang pentingnya. Bangun.
Itu luar biasa. Ya, alhamdulillah ya Allah dibangunkan ada bola malam ini. Bola. Nabi Nuh alaihi salam Ya, jadi berdakwah kalau kepada la ilaha umatnya. illallah, yang lain lewat. Berapa tahun? Lewat. Salat. Kemudian kata la ilaha illallah saya mesti 900? zakat. Anda berusaha supaya bisa 50 zakat. tahun. Masya Allah. Gitu cara 950 tahun berpikirnya berdakwah begini, kepada bukan nunggu umatnya. mampu, tapi berusaha Bahkan untuk dakwahnya mampu. terang-terangan juga Kalau nunggu mampu mau sembunyi-sembunyi. sampai kapan? Pelan dan silent. Wujudkan itu. Ya, ada yang sama dengan silent, pernikahan. ada yang Kalau tidak pernah terang-terangan. bergerak untuk Kencang. melamar, sampai kapan ditungguin? Ayat 9-nya, "Tsumma a'lantu Sampai Allah lahum menggerakkan wa hati dia asrartu lahum kepadaku. Susah. israra." Aku berdakwah kepada mereka kadang terang-terangan, dengan kencang, Jelas, ya? sampaikan dengan Baik, terang. nah, jadi tapi kadang ini juga aku poinnya, sampaikan dengan jaga pelan, itu dengan baik-baik, silent. dan Ada terapkan orang-orang dalam yang memang secara kehidupan. pelan Kalau aku sudah seperti sampaikan itu, nanti akan halus, datang sesuai dengan keadaan tipikalnya. yang berbeda. Ada yang langsung aku sampaikan Satu keterangannya kalimat dengan seterang-terangnya. Kalau Anda tapi benar-benar tahukah mendekat Anda, kepada Allah selama dengan 950 tahun benar-benar berdakwah itu, kalimat ini, yang terang-terangan, yang maka akan sembunyi-sembunyi, hadir keadaan kalimat hidup yang pertama berbeda. apa yang dimintakan Nabi Nuh Bahkan kepada sebelum mereka? waktu sholat, Perhatikan Anda ayat akan 10-nya. rasakan keindahan. Faqul Tiba-tiba anak-anak Anda yang tustaghfiru berdoa duluan. rabbakum innahu Bawa kana sajadah. ghaffar. Padahal dia baru Rahasia 5 pertama. tahun, 4 tahun. Karena Anda sering Perhatikan mencontohkan baik-baik. dalam hidup. Tiba-tiba dia Kalimat datang pertama ke yang kamar disampaikan mandi. Nabi Nuh Anda kira dia alaihissalam main air, kepada begitu kaumnya dilihat, ternyata dia sedang berwudu. Anda 950 bisa menangis tahun. pada saat itu. Masya Tiba-tiba Allah. dia ngambil sejadah. Belum Anda siap-siap, sudah Lihat hamparkan. baik-baik. Baik Ayo terang-terangan, salat. Masya Allah. baik dengan sembunyi-sembunyi, Ini adek, sudah siap ya. pelan-pelan, Duhur ataupun sudah masuk. jahar. Apa kalimat Allahu Akbar, pertamanya? Allahu Akbar. Fakul Adek mau kemana? tustaghfiru Kita salat kan rabbakum. biasa. Aku Salat katakan apa? pada Isya. mereka, Ini istighfar apa? kepada Rabb. Tulisan dia. Istighfar. Ini. Tapi indah. Tapi Nah, indah. ketika Tapi indah. Nabi Nuh Nah, itu mengatakan baru istighfar potongan pada dari la Rabbu, ilaha istighfar illallah. pada Rabbu. Kita belum Apakah bisa kalimat teruskan Qurannya ke berhenti sampai wahdahu sini? la syarikalah Tidak. sampai ujungnya. Teruskan ayatnya. Karena waktu kita sudah habis pada Innahu pertemuan kana kali ini. ghaffar. Insyaallah nanti Rahasia kita akan istighfar coba yang teruskan pertama, dalam jumpa satu. yang lain. Allah akan Ini kita baru turunkan potong ini. minimal Ya. sifat Awas ghaffar hati-hati. kepada hamba. Karena Anda berjanji di Kita sini lihat. la syarikalah. Ini yang paling bahaya. Saya katakan gini, tadi zikir itu kalau ghafar? benar, dunianya nyaman, akhiratnya Belum baik. tentu. Tapi kalau Anda gagal Belum pada tentu. bagian Tidak yang seperti ini, yang Anda lihat bayangkan. baik-baik. Allah punya sifat ghafir. Wahdahu la Tapi kenapa yang muncul syarikalah. ghafar Hati-hati di dengan sini? kalimat la Buka syarikalah. Quran misalnya surah Ghafir. Anda mengamalkan Pusat, dengan surah salah ke-40. ini, mengucapkan Ayat yang tapi ketiga. amalannya salah. Maaf ya. Ghafiriz dzambi Mungkin Anda nyaman wa dalam urusan qabilit dunia, taubi. tapi Anda tidak akan Allah pernah memasuki mengampuni surga dosa saat di seorang akhirat. hamba. Ketika mengampuni Hati-hati. dosa, kalimatnya menggunakan Atau bahkan ghafir. ada yang nestapa dunia dan sengsara akhirat. Ghafiriz dzambi. Nah, saya Tapi insyaallah kenapa akan Nabi bahas Nuh itu menyebut pada dengan kalimat pertemuan ghafar? berikutnya. Fakultu Dalam sesi yang lain insya Allah. innahu Mohon izin kana saya menyampaikan ghaffar. beberapa Kenapa informasi. ghafar bukan ghafir? Yang pertama, saya ingin Satu. bertanya dulu. Nih. Paham apa yang kita bahas Dua, hari ini? teruskan ayatnya, ayat 11. Tolong ingat ya, setiap orang yang telah belajar, maka Allah akan langsung menguji Dua, ia untuk melihat orang yang apakah sering ia istighfar, mengamalkan apa yang dia pelajari atau tidak. maka Allah akan Maka turunkan dari itu, keberkahan lewat pulang curah dari hujan sini, yang lebat. saya sarankan kembali pada keluarga, Curah hujan, coba hujan berevaluasi yang diri berkah. untuk mengingat dosa-dosa apa Masya yang Allah. dikerjakan sampai dengan saat ini. Ya. Kemudian Ada setelah itu hujan membawa mohonkan berkah, supaya ada Allah hujan bimbing membawa- kehidupan supaya lebih baik Bukan. sampai kembali kepada Allah. Bukan, hujan Yang tidak kedua, pernah menginginkan jaga banjir. tauhid. Hujan itu Sampai hanya membawa kembali air. kepada Allah karena itu yang akan Baik, menentukan yang bikin kebahagiaan kita banjir ketika itu menghadap Allah Anda yang Subhanahu tidak wa bisa mengatur airnya.